Bab 2741 Pembunuhan instan berkelanjutan. Keluarkan pedang Dao Surgawi dan gunakan kekuatan Shenlong untuk melakukan pertempuran cepat. Mengusir, Fang Yu berubah menjadi cahaya keemasan, melintas. Kecepatannya sangat cepat, berubah menjadi kilatan cahaya di udara. Dalam sekejap, dia muncul di depan Sang Zhou. Dan saat dia tiba, pedang Dao Surgawi telah dipotong. Wow, bilahnya menebas kepala Sang Su. Mata Sang Su sangat menakjubkan, meraung, kekuatan peri di tubuhnya meledak. Pupil matanya memancarkan dua sinar merah, dan lengannya terangkat. Segel 10.000 kura-kura, segel rumit seperti pola kulit penyu terkondensasi di depan lengannya. Wow, pedang Dao Surgawi ditebas dari depan, dan bilahnya hendak ditebas pada segelnya. Ah, Sang Su meraung, siap berangkat. Wow, namun, di detik berikutnya, Fang Yu dan pedang Tian Dao di depan mereka tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, di belakang Sang Zhou, pedang Dao Surgawi menebas kepalanya. Cepat keluar, Kebei berteriak keras. Namun, ini sudah terlambat. Kekuatan pedang Dao Surgawi sangat kuat, dan mengandung kekuatan pemusnahan. Ledakan, sang kutukan masih berdiri di tempatnya, dan segel telapak tangannya masih dipertahankan. Namun retakan muncul di tengah tubuhnya dari atas hingga bawah. Mata Sang Su terbuka lebar, dan wajahnya penuh keterkejutan. Dao Yuannya hancur saat pedang Dao Surgawi menembus tubuhnya. Asal-usul naga melekat pada pedang Dao Surgawi, menelan asal Dao yang rusak. Ledakan, di udara, tubuh Kebei meledak. Salah satu jenderal ras setan merah yang melakukan ekspedisi ke ras setan Tao, dia terbunuh seketika. Tubuh fisiknya hancur di udara, berubah menjadi abu terbang, dan berserakan di udara. Akhir seperti ini sungguh menyedihkan. Dan kali ini, Fang Yu sekali lagi menyelamatkan kepala Sang Zhou. Lalu, dia menoleh untuk melihat Kebei. Saat ini, Kebei sudah tidak bisa lagi menjaga ketenangan masa lalu. Menyaksikan Sang Su yang levelnya sama dengannya terbunuh seketika, garis pertahanan batinnya telah hancur. Mungkinkah, kesengsaraan abadi dan mimpi buruk sejati juga mati seperti ini? Kekuatan yang ditunjukkan Ye Mo saat ini tidak setingkat sebelumnya. Kamu bukan Ye Mo, siapa kamu? Kebei menatap Fang Yu dan bertanya dengan suara dingin. Fang Yu menyingkirkan kepala Sang Zhou dan menatap Kebei dengan senyuman di wajahnya. Sebelum mengambil gambar, dia sudah tahu bahwa tembakan seperti itu akan sulit untuk tidak dicurigai. Tapi tidak masalah jika dicurigai. Karena 1/4 jam lagi, semua iblis di sini akan mati. Segala sesuatu yang mereka lihat tidak dapat diteruskan. Hanya ada satu hasil yang akan diteruskan ke dunia luar. Artinya, semua iblis di rumah utama suku setan Tao dimusnahkan sepenuhnya. Setelah itu, kepala 4 jenderal utama suku setan merah digantung di depan rumah utama suku setan merah. Tidak peduli siapa aku di sini untuk membersihkan kalian para iblis. Fang Yu tersenyum, berubah menjadi kilatan cahaya, dan bergegas menuju Kebei. Jika kamu tidak mengambil tindakan lagi, seluruh pasukan akan musnah hari ini. Wajah Kebei kaget, dan suaranya bergema di mana-mana. Kalimat ini secara alami ditujukan kepada ras iblis Tao yang mulia iblis besar, Rong Xiao dan sekelompok bawahannya di kejauhan. Rong Xiao sangat terkejut, dan dia kembali sadar. Dia mengerti maksud kata-kata Kebei. Namun di saat yang sama, dia juga memahami bahwa tindakan seperti ini sangatlah berisiko. Cara terbaik adalah meminta bantuan. Beritahu Kaisar Iblis tentang apa yang terjadi saat ini, dan minta bantuan Kaisar Iblis. Ini adalah sesuatu yang melibatkan Protoss, dan Kaisar Iblis tidak bisa lagi bersikap acuh tak acuh. Memikirkan hal ini, Rong Xiao menjadi lebih tenang, mengangkat tangan kanannya, dan liontin giok tambahan muncul di tangannya. Boom! Namun sebelum dia sempat mengaktifkan liontin giok ini, dia mendengar ledakan yang dapat menghancurkan jiwa. Diikuti oleh getaran keras, hati Rong Xiao terguncang, dan ketika dia melihat ke depan, dia hanya melihat secercah cahaya bermekaran di kejauhan. Boom! Berikut ini adalah gelombang penyebaran kekuasaan yang dahsyat. Molten Hall dan sekelompok bawahannya melepaskan nafas mereka sendiri untuk membentuk perisai, tapi mereka masih terlempar mundur ratusan meter jauhnya. Saat ini, cahaya kuat di kejauhan perlahan menghilang. Setelah cahayanya memudar, sosok kekar dengan cahaya keemasan muncul. Melihat sosok ini, jantung Rong Xiao melonjak. Kemudian, dia melihat kepala lain muncul di tangan sosok itu. Aura milik Kebei sudah menghilang.
Dan kepala itu, tepatnya kepala Kebei. Pada titik ini, dua jenderal Kebei dan Sangsu yang bertanggung jawab untuk merebut rumah utama klan Setan Tao, semuanya telah mati. Semua kepala mereka dipenggal, dan mereka ditangkap di tangan Protoss yang kuat. Saat ini, Rong Xiao dan anak buahnya hanya merasa tercekik sebentar, dan seluruh tubuhnya terasa dingin. 4 jenderal utama ras setan merah, dari sudut pandang budidaya, mereka bukanlah kelas atas dalam ras setan. Namun masing-masing dari mereka pandai bertarung, sangat pandai bertarung, dan sangat kuat. Ras setan merah mampu terus mencaplok banyak ras sebelumnya, dengan mengandalkan kelompok jenderal ini. Rong Xiao yakin dia bisa mengalahkan keempat jenderal ini dalam kultivasinya, tapi dia mungkin tidak bisa memanfaatkannya jika dia benar-benar bertarung. Setidaknya, di antara bawahannya, memang tidak ada eksistensi yang pandai bertarung seperti keempat jenderal tersebut. Sekarang, keempat jenderal telah terbunuh. Bab 2742 Hubungan antara Dewa dan Iblis. Terlebih lagi, dua jenderal Kebei dan Sang Zhou terbunuh seketika di bawah matanya sendiri. Pembunuhan instan. Konsep apa ini? Mengalahkan adalah satu hal, membunuh secara instan adalah hal lain. Kemampuan membunuh dua jenderal secara instan menunjukkan kekuatan Protoss ini, setidaknya di atas dua langkah kedua jenderal ini. Hati Rong Xiao bergetar. Saat ini, dia terkejut dan ketakutan. Mo Zun, pada saat ini, seorang pria di belakangnya berbicara dengan suara gemetar. Rong Xiao hendak bertanya, tapi merasakan angin sejuk datang di depannya. Aku mendongak. Pembangkit tenaga listrik Protoss yang baru saja membunuh Kebei sudah ada di depannya. Tubuh Rong Xiao terguncang, melihat kultivator emas di depannya, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Boom, boom. Beberapa saat kemudian, langit dan bumi berguncang di tengah ledakan. Ke rumah utama para iblis, istana megah itu diledakkan seluruhnya ke dalam lubang raksasa dan menghilang. 2/4 jam yang lalu, tempat itu masih dipenuhi sorak-sorai pasukan setan merah yang menyerbu masuk. Setelah 2/4 jam, istana itu lenyap, hanya menyisakan langit dengan asap dan debu. Lebih dari 100.000 tentara setan merah dan sejumlah kecil penjaga setan Tao telah menghilang. Seluruh area sangat sunyi, dan tidak ada suara sama sekali. Kakak, Hong Yaozu kembali ke Fang Yu. Di tangan Fang Yu, saat ini, ada sesosok tubuh yang terluka parah dan pingsan. Itu adalah Rong Qiao, Raja Iblis Agung dari ras Iblis Tao juga memiliki kekuatan dewa sumber terbuka. Namun iblis besar ini cukup takut mati, dan terus berpikir untuk melarikan diri. Fang Yu tidak berusaha keras untuk menimbulkan Molten Hall dengan parah, menyebabkan dia pingsan. Molten Hall hari ini, Fang Yu telah memasang banyak segel di tubuhnya, kehilangan kemampuan untuk melawan, dan dalam keadaan koma. Saudaraku, bersihkan tempat ini. Aku masih merasakan. Kekuatan itu akan terlihat, kata Hong Yaozu. Identitas Yemo berada pada level ini, itu adalah batasnya. Fang Yu tersenyum dan berkata, ketika kamu mencapai rumah tuan klan setan merah, gantungkan 4 kepala di atasnya, dan identitas ini dapat ditinggalkan. Mengenai apakah mereka memiliki keraguan, itu tidak masalah, meskipun mereka memiliki keraguan. Begitulah yang terjadi. Karena kekuatan ilahi, mereka akan menganggapku sebagai Protoss. Lalu, jika Protoss telah melakukan hal berlebihan pada iblis, identitas spesifiknya tidak penting sama sekali. Yemo tidak identitas Yemo hanyalah lapisan gula pada kuenya, itu bisa membuat air menjadi keruh dan memperburuk keadaan. Kakak, setelah kita meninggalkan identitas Yemo, apakah kita ingin menyentuh klan iblis lagi? Hong Yaozu berkedip dan berkata. Fang Yu melirik Hong Yaozu, mengangkat alisnya dan berkata, mengapa kamu tiba-tiba begitu berani? Aku hanya berkata dengan santai, kakak, jangan dianggap serius. Hong Yaozu berkata sambil tersenyum kering. Tapi kamu benar, kami di sini. Tentu saja, kami harus pergi ke Demon Rache untuk menyelidiki situasinya. Fang Yu menyipitkan mata dan berkata dengan dingin. Siapa? Organisasi macam apa yang mereka miliki? Seberapa kuat mereka tidak tahu apa-apa. Kami memiliki kesempatan bagus untuk meledakkan konflik antara dua ras dewa dan iblis. Tentu kita tidak bisa menyia-nyiakannya. Pertama-tama, kita bisa menguji hubungan sebenarnya antara kedua ras tersebut. Saat itu, para dewa dan iblis dapat bergabung untuk menghadapi umat manusia. Hari ini, dihadapkan pada tingkat konflik seperti ini,
akankah mereka memilih untuk menghadapi atau terus mempertahankan perdamaian sebelumnya? Kedua, untuk melihat apakah kita dapat mengandalkan insiden ini untuk memaksakan lebih banyak informasi tentang dewa dan iblis. Terutama Protoss, yang tersembunyi terlalu dalam, ada terlalu banyak hal yang tidak kita ketahui. Setelah mengatakan ini, Fang Yu berhenti sejenak, dan berkata dengan dingin, tentu saja, jika insiden ini difermentasi, masih akan ada perdamaian di antara keduanya, klan para dewa dan setan. Jika tidak terjadi apa-apa, maka tidak perlu terus memprovokasi mereka. Apakah setelah itu saya akan langsung mengambil kembali semua wilayah yang saya hilangkan atas nama ras manusia? Mendengarkan Fang Yu, Hong Yaozu terus menganggukkan kepalanya. Sejauh yang saya rasakan, dua ras dewa dan iblis memandang rendah satu sama lain. Ini tidak boleh salah. Selama bertahun-tahun, ada berita tentang konflik antara dewa dan setan, kata Hong Yaozu. Hal ini tidak menjelaskan banyak hal. Para dewa dan iblis tingkat menengah dan rendah, bahkan para dewa dan iblis tingkat menengah dan tinggi, mungkin saling membenci. Yang perlu kita lihat adalah, sikap seperti apa yang paling atas dari keberadaan para dewa dan iblis satu sama lain. Fang Yu menyipitkan mata dan berkata, pada pertempuran Gunung Tiandao, dua klan dewa dan iblis memang telah bergabung kekuatan. Tapi masih belum bisa melihat bagaimana hubungan antara para dewa dan iblis tertinggi. Apakah itu pertempuran Gunung Tiandao dilihat dari sudut pandang Yuan Shizizun, atau kecerdasan yang dimiliki Fang Yu saat ini, rasanya Protoss jauh lebih kuat daripada iblis. Dalam hal ini, jika hubungan antara para dewa dan iblis benar-benar sangat buruk, mengapa para dewa tidak menghancurkan iblis, tetapi hidup berdampingan dengan iblis selama bertahun-tahun, menyaksikan pertumbuhan iblis yang terus-menerus? Ini sungguh tidak masuk akal. Bab 2743 Hukuman Merah Kaisar Iblis. Jika hubungannya benar-benar baik, di awal pertempuran Gunung Tiandao, Kaisar Iblis Cixuan diciptakan atas rasa hormat Yuan Shizi, tetapi guru Dewa Jiwamu tidak pernah mengambil tindakan. Dia juga tidak mengirim anak buahnya untuk membantu. Baru setelah Cixuan jatuh dan pasukan iblis terkena pukulan keras barulah para dewa benar-benar mengambil tindakan. Sikap Protoss dan Jiwamu sangat menarik. Inilah yang ingin diketahui oleh Fang Yu. Hong Yaozu memandang Fang Yu dan berkata, kakak, informasi tentang Protoss dan iblis dapat diperoleh dari Ye Mo dan Rong Xiao. Tentu saja, kalau tidak, aku tidak akan membiarkan mereka tetap hidup. Fang Yu berkata, sekarang aku akan mengubah posisiku dan menanyai mereka dengan hati-hati. Segera, Fang Yu dan Hong Yaozu meninggalkan rumah utama klan Taomo, yang telah berubah menjadi lubang, dan menuju ke selatan. Sky Demon Rache, di atas aula utama. Sosok kekar yang mengenakan baju besi merah dan helm berdiri di atas aula. Saat ini, dia mengangkat kepalanya dan menghadap platform tinggi di langit. Di platform tinggi, Kaisar Iblislah yang sedang duduk. Dan yang berdiri di aula adalah Raja Iblis Zaitian dari ras Iblis Merah. Pada saat ini, ada senyuman tipis di wajah kasar Raja Iblis Zaitian. Tidak ada rasa kagum atau rendah hati di mata dan postur tubuhnya saat dia memandang Kaisar Iblis. Tentu saja, Raja Iblis Zaitian memang merupakan Raja Iblis paling terkenal dari klan Iblis dalam beberapa tahun terakhir. Klan Iblis Merah di bawah kendalinya telah berkembang dari garis keturunan yang lemah menjadi 5 teratas di klan Iblis saat ini, dan pada saat yang sama telah menjadi klan Iblis paling terkenal di seluruh benua Yunyu. Dimanapun Anda berada, selama Anda menyebut ras iblis, Anda pasti akan menyebut ras iblis merah. Cahaya ini tidak hanya menyembunyikan garis keturunan cabang kuat lainnya di ras iblis, tetapi juga menyembunyikan ras iblis surgawi. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika Raja Iblis Zaitian saat ini berperilaku begitu kuat. Raja Iblis Zaitian, kita sudah lama tidak bertemu. Suara agung Kaisar Iblis bergema di mana-mana. Yang Mulia Iblis bersedia menerima kursi ini sangat tersanjung. Jawab Zaitian, di hadapan Kaisar Iblis, dia menyebut dirinya, kursi ini, dan itu tidak sopan. Setelah memasuki aula, Zaitian tidak pernah memberi hormat, ini tidak sopan. Saat ini, hantu di sisi aula memandang Zaitian dengan mata muram. Kamu datang menemuiku untuk membicarakan tentang ras iblis, kan? Kaisar Iblis bertanya, ya. Tapi saat ini, pasukan klan kita seharusnya berhasil menangkap klan Two Demon. Zaitian tersenyum,
yang lemah dan yang kuat, peperangan antar klan semacam ini tidak berbahaya dan membantu meningkatkan setiap cabang. Saya rasa Yang Mulia tidak akan keberatan dengan kekuatan kota, bukan? Pernyataan ini sungguh tidak tahu malu. Ras iblis memang mengizinkan pertempuran skala kecil, tetapi situasi terus-menerus menelan 10 cabang garis keturunan seperti ras iblis merah belum pernah terjadi sebelumnya. Zaitian, apakah kamu ingin mendengar kebenarannya? Kaisar Iblis terdiam beberapa saat, dan berkata, nadanya sangat rendah. Saat ini, suasana di aula tiba-tiba menjadi sangat tegang. Zaitian bisa merasakan tekanan yang dikeluarkan oleh Kaisar Iblis. Tapi dia tidak takut sama sekali, senyumannya tetap ada, dan dia menjawab, tentu saja, Yang Mulia, tidak ada yang mau mendengarkan kebohongan. Sebenarnya, kamu melewati batas. Iblis berkata perlahan. Begitu kata-kata ini keluar, Zaitian sedikit menyipitkan mata. Dan di bawah bayangan sisi aula, mata hantu itu juga silau. Dialah yang paling akrab dengan keberadaan Kaisar Iblis. Pada saat ini, Kaisar Iblis berkata demikian, itu menunjukkan bahwa dia akan menjadi nyata. Kursi ini tidak begitu jelas tentang maksud Yang Mulia. Zaitian mengangkat kepalanya dan berkata, aku bilang apa yang kamu lakukan itu keterlaluan. Kaisar Iblis berkata dengan nada tenang, tetapi dengan tekanan tanpa akhir, ras iblis merah tidak dapat terus berkembang. Mendengar ini, Zaitian tanpa ekspresi dan tidak berbicara. Tiba-tiba ada keheningan di aula. Yang Mulia ingin menghentikan ras iblis merah untuk terus berkembang. Seharusnya lebih awal. Sekarang ras iblis merah telah terbentuk, dan wilayahnya seukuran puluhan ras iblis surgawi, kata Tian. Itu dia, iblis menyela Zaitian. Saat ini, wajah Zaitian akhirnya berubah. Wajahnya berubah, lalu dia tersenyum dan berkata, maafkan saya, Yang Mulia. Ledakan, saat ini ada suara keras di aula. Nafasnya tidak dikeluarkan oleh Kaisar Iblis, tapi oleh Zaitian. Mengucapkan kata-kata ini, pada dasarnya sudah compang camping. Zaitian, lakukan di sini, apa menurutmu konsekuensinya? Hantu itu berdiri dan bertanya dengan suara dingin. Zaitian melirik hantu itu, lalu menatap Kaisar Iblis di langit, dan mencibir, apakah Yang Mulia berpikir bahwa setiap cabang akan mematuhi perintah Anda? Anda salah, saya di sini untuk melakukannya. Anda meminta bantuan, juga. Saya tidak akan mendapat tanggapan apapun. Karena mereka semua telah menjadi ras setan merah dan menjadi sekutu kursi ini. Adapun Yang Mulia, jika Anda aman, Anda masih dapat mempertahankan status bangsawan Anda sebagai Kaisar Iblis di permukaan, tetapi Anda masih ingin memindahkan kursi ini. Maka saya minta maaf. Aura di tubuh Zaitian menjadi semakin kuat, dan hantu bola api merah muncul di belakangnya. Setelah menjatuhkanmu, kursi ini secara pribadi akan tunduk pada makam Kaisar Cixuan. Zaitian tertawa, tapi kursi ini untuk masa depan para iblis, dan layak untuk dunia. Hukuman merah, kamu tidak memenuhi syarat untuk terus duduk di kursi Kaisar Iblis, bahkan jika kamu adalah satu-satunya keturunan Kaisar Iblis mendalam merah. Boom, begitu kata-kata ini keluar, nafas Zaitian keluar. Aula yang awalnya redup langsung dibanjiri cahaya merah. Saat ini, suasana di aula telah turun hingga titik beku. Seorang Raja Iblis dengan cabang darah berani melepaskan nafasnya melawan Kaisar Iblis di aula Kaisar Iblis. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Berdengung, di atas aula, aura Zaitian sangat kuat, menyapu hembusan angin. Pola, pada saat ini, sisi aula itu seperti patung, dan tentara besar tiba-tiba berangkat. Mereka mengangkat tangan kanannya secara seragam, dan senjatanya diarahkan ke Zaitian di kuil. Hahaha, ayo kita pergi bersama. Hari ini, aku harus turun darimu, Kaisar Iblis yang tidak melakukan apa-apa. Hukuman merah, kita sedang berperang. Zaitian yang Tian tertawa, nada suaranya dipenuhi keyakinan dan kesombongan. Sebelum dia datang ke Demon Emperor Hall hari ini, dia sudah siap melakukannya. Dan ide untuk mengerjakan Kaisar Iblis sudah muncul ratusan tahun yang lalu. Hanya saja hal seperti itu terlalu mengejutkan. Hukuman merah adalah keturunan dari generasi sebelumnya Kaisar Iblis Cixuan, tingkat identitas ini masih memiliki bobot, dan tidak ada yang mau menanggung keburukan karena merebut tahta. Terlebih lagi, jika kamu berhasil dalam hal seperti Kaisar Iblis, jika kamu gagal, itu akan selamanya. Seluruh garis keturunan dapat dihapuskan, dan penghasutnya akan diukir dengan pilar penghinaan iblis dan menjadi bahan tertawaan.
Hari ini, Zaitian membuat keputusan setelah lama mengamati hukuman merah dan pergerakan klan Tianmo. Dalam beberapa tahun terakhir, ras iblis merah terus berkembang, mencaplok cabang ras iblis berukuran kecil dan menengah, menciptakan nama yang sangat terkenal dalam waktu yang sangat singkat, mengejutkan seluruh benua Yunyu. Pada saat yang sama, setiap ras iblis merah yang dilebih-lebihkan juga merupakan godaan bagi hukuman merah dan ras iblis langit. Akibatnya, hukuman merah tetap diam, dan klan iblis surgawi tetap diam. Saat ini, ras setan merah terus-menerus mencaplok 10 cabang garis keturunan dan berkembang ke skala yang sangat kuat. Bahkan reputasinya telah jauh melampaui cabang utama ras iblis, menjadi perwakilan ras iblis di mata ribuan kelompok etnis di benua Yunyu. Dan justru karena tidak adanya hukuman merah, kekaguman dari garis keturunan utama dalam ras iblis secara bertahap menghilang terhadap ras iblis surgawi. Cabang garis keturunan kecil dan menengah sangat kecewa dengan tidak adanya hukuman merah Kaisar Iblis. Mereka selalu ketakutan dan takut suatu saat akan diincar oleh ras setan merah. Adapun cabang garis keturunan berskala besar, mereka diam-diam mengembangkan kekuatan mereka sendiri, dan mereka telah mengabaikan klan iblis dan hukuman merah iblis. Dalam situasi ini, Zaitian tahu, kesempatan ada di sini. Kesempatan untuk mengubah dirinya sendiri sekali, untuk mengubah seluruh ras iblis merah, dan bahkan ras iblis. Tarik hukuman merah dari tahta Kaisar Iblis. Dia ingin menjadi Kaisar Iblis yang baru, dan ras iblis akan menjadi benar-benar baru. Dan dia juga akan meninggalkan pukulan yang sangat gemilang dalam sejarah baru ras iblis, meninggalkan nama dalam sejarah. Zaitian, kamu berani sekali. Berani melakukannya di depan aula Kaisar Iblis. Hantu muncul di depan Zaitian, nadanya sangat dingin. Saat ini, penampilannya menjadi muda dan tampan, dan semburan hawa dingin keluar dari napasnya. Hantu, sebaiknya kamu keluar dari situ. Zaitian memandang hantu di depannya, dan berkata dengan dingin, pertama-tama kamu mulai mengikuti Kaisar Iblis Ciksuan, dan kemudian kamu mengikuti hukuman merah. Kamu seharusnya paling tahu tentang Kaisar Iblis Ciksuan dan hukuman merah. Seberapa besar adalah kesenjangan di antara mereka. Membiarkan dia terus duduk di posisi Kaisar Iblis hanya akan menyebabkan ras iblis menurun. Ras iblis hari ini telah diperlebar oleh Protoss. Hantu, jangan bodoh dan setia. Terutama jangan setia pada keturunan hukuman merah yang tidak berbakti. Kata-kata Zaitian saat ini tidak meninggalkan jejak hukuman merah. Dia langsung menyebut nama hukuman merah tanpa rasa hormat, dan nadanya penuh dengan penghinaan terhadap hukuman merah. Zaitian, kamu. Wajah hantu itu sangat dingin, dan aura di tubuhnya menjadi lebih ganas. Hantu, kamu mundur. Saat ini suara hukuman merah datang dari langit. Tidak ada kemarahan yang terlihat jelas dalam nada hukuman merah, tapi ada perasaan santai dan tersenyum. Zaitian, kamu bilang aku tidak berbakti. Aku ingin tahu, kenapa kamu mengatakan ini. Kaisar Iblis berbicara lagi. Zaitian sangat kuat, menatap lurus ke kursi tinggi di atas, dan berkata dengan dingin, iblis mendalam merah terluka parah oleh umat manusia di masa lalu, dan dia akhirnya menyadari bahwa dia terluka parah dan tidak dapat pulih ke puncaknya. Jadi dia meninggalkan harapan balas dendam kepada keturunannya, yaitu, kamu, hukuman merah. Kaisar Iblis mendalam merah akan memberimu semua basis budidaya terakhirnya, dengan harapan kamu dapat memimpin ras iblis ke puncak lagi di masa depan, membalaskan dendamnya, dan menghancurkan ras manusia terkutuk sepenuhnya. Dan apa yang kamu lakukan setelah itu? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kamu hanya akan tinggal di bawah payung ras iblis untuk memberikan petunjuk. Tapi dengan kemampuanmu yang buruk, kamu bahkan tidak bisa mengendalikan ras iblis, apalagi dunia luar. Petik 2. Zaitian, cukup. Wajah hantu itu sangat jelek, dan dia berbicara lagi. Heh, Zaitian, apakah ini alasan kamu ingin melakukan itu padaku? Cising tersenyum dan bertanya, alasan ini lumayan, sangat meyakinkan. Bab 2745 tegak. Nada hukuman merah saat ini sangat santai, dan sepertinya tidak ada rasa takut pada tangan. Zaitian menyipitkan matanya sedikit, dan nafas di tubuhnya dikeluarkan lebih kuat. Bum bum bum, sejumlah besar api merah dilepaskan ke tubuhnya. Yang mulia, saya akan menjatuhkan pengkhianat ini, Anda tidak perlu mengambil tindakan. Hantu itu pun mengeluarkan nafasnya, berdiri di depan Zaitian, dan berkata dengan dingin. Ya, hukuman merah,
Kamu dapat terus bersembunyi di bawah payung pelindung yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Mendalam Merah. Zai Tian mencibir, hari ini, kursi ini akan merobek payung pelindung ini untuk menjadikanmu iblis. Coba lihat seperti apa dunia nyata itu. Zai Tian, jika kamu setia kepada Kaisar Iblis Mendalam Merah, kamu harus setia kepada Kaisar Iblis Sing Merah. Hantu itu berkata dengan dingin, jika tidak, kamu mengkhianati ras iblis dan darahmu. Selain darah Kaisar Iblis Mendalam Merah, apalagi? Sejak kegagalan itu, seberapa keras dan krisis yang dialami ras iblis kita. Jika bukan karena perkembangan berkelanjutan dari garis keturunan utama kita, ras iblis kita akan jatuh. Apa yang telah dilakukan hukuman merah? Zai Tian meraung, berapa banyak energi yang diperlukan untuk memimpin ras setan merah menelan garis keturunan lemah lainnya. Sekarang Red Punishment ingin menghentikan kursi ini. Siapa dia? Kekuatan apa yang dia miliki? Zai Tian, jangan mengucapkan terlalu banyak kata-kata yang terdengar muluk-muluk, kamu hanya ingin menjadi penguasa iblis dan ingin merebut tahta. Hantu itu berkata dengan dingin. Ya, kamu benar mengatakan itu, kursi ini hanya ingin duduk di posisi Kaisar Iblis. Zai Tian menyeringai dan berkata, kamu bisa mengerti itu. Begitu suara itu turun, Zai Tian mengangkat telapak tangan kanannya, dan meledakkan api merah di platform tinggi di atas. Boom! Api merah itu seperti naga. Meledak dari bawah ke atas, sangat kuat. Muncul, boom! Energi sihir yang diledakkan oleh Zai Tian sepenuhnya diblokir oleh segel ajaib ini, dan suara gemuruh terdengar. Seluruh aula bergetar, hantu itu tampak jelek, melihat ke arah Zai Tian di depannya. Berharap Zai Tian akan memilih untuk melakukannya di aula Kaisar Iblis. Ini sama sekali mengabaikan ras iblis dan Kaisar Iblis. Terlalu sombong, hantu itu mengertakkan gigi dan melirik ke platform tinggi di atas. Bahkan, saat ini ia juga sedang memikirkan bagaimana cara menghadapi penalti merah tersebut. Selama bertahun-tahun, hukuman merah tidak berbuat banyak. Ini adalah kebenarannya, dan ini juga merupakan poin bahwa hukuman merah selalu dikritik oleh banyak cabang darah di ras iblis. Tentu saja hantu tidak bisa menutup mata terhadap hal ini. Biarpun dia adalah eksistensi yang paling dekat dengan hukuman merah, aku tidak tahu apa yang dipikirkan hukuman merah. Tapi bagaimanapun juga, di hati para hantu, hukuman merah adalah satu-satunya keturunan Kaisar Iblis Lama Cisuan. Pada titik ini, tidak peduli apa yang terjadi, dia harus menepati hukuman merahnya. Ini adalah misinya. Sebagai Raja Iblis dari ras setan merah, Zai Tian sungguh kuat. Kai Tianxian bisa membuka 10 jari, tapi Zai Tian memiliki setidaknya 4 jari. Dan hantunya, tidak tahu bagaimana hukuman merah diterapkan. Yang mulia, Anda mundur dulu dan biarkan bawahan Anda turun untuk menghadapi Raja Iblis Zai Tian. Hantu itu berkata pada Qixing. Untuk menghadapinya, hantu, kamu terlalu tinggi untuk melihat Zai Tian. Pada saat ini, nada penalti merah tersenyum, dan dia menjawab perlahan. Yang mulia, mendengar ini, hantu itu terkejut. Mundur, kata Qixing lagi. Hantu itu membuka matanya lebar-lebar, melihat ke platform tinggi di atas, matanya berkedip-kedip. Setelah itu, dia perlahan mundur ke samping, kembali ke dalam bayang-bayang. Penjaga seperti patung di kedua sisi aula utama juga, kembali ke bentuk aslinya, tidak bergerak. Melihat pemandangan ini, Zai Tian menyipitkan mata sedikit dan berkata sambil tersenyum, hukuman merah, apakah kamu menyerah? Pada saat ini, platform yang menggantung tinggi di langit perlahan mendarat. Zai Tian menyipitkan matanya, auranya menjadi lebih kuat, dan berkata, ya, kami bertarung dengan jujur, biarkan saya melihat kekuatan apa Anda sebenarnya, apakah Anda telah mewarisi setengah dari Kaisar Iblis Mendalam Merah? Platform tinggi perlahan-lahan turun, sebelum aula utama. Saat ini, dari sudut pandang Zai Tian, terlihat sesosok tubuh sedang duduk di singgasana di platform tinggi. Berjuang naik turun, sosok hukuman merah perlahan berdiri. Dia masih dalam bayang-bayang, tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi Anda bisa melihat garis besar jubah kekaisaran yang dia kenakan. Hukuman merah, ayolah. Nafas Zai menjadi semakin kejam, dan hantu bola api merah di belakangnya tiba-tiba membesar. Dia penuh semangat juang, dan matanya penuh niat membunuh. Hari ini, selama hukuman merah dihapuskan, dia bisa menjadi Kaisar Iblis baru, dan mengendalikan setengah benua Yunyu mulai sekarang. Api ambisi dan keinginannya sedang berkobar saat ini dan sulit untuk dipadamkan.
Hukuman merah, bersiaplah untuk menangkap kemarahan kursi ini. Zaitian meraung dan mengangkat telapak tangannya. Kali ini, penalti merah di bayangan perlahan mengangkat tangan kirinya. Tangan kirinya hanya mengulurkan satu jari. Di ujung jari, cahaya hitam melintas. Wow, dalam sekejap, penyiksaan merah yang akan dilakukan di atas aula diselimuti oleh bola energi magis yang gelap gulita bab 2746. Nafas Zaitian benar-benar hilang saat ini. Di bawah selubung bola hitam, mata Zaitian terbuka lebar, dan darah mengalir dari setiap pori-pori di tubuhnya. Rasa sakit yang parah datang dari daging, darah, dan meridiannya, yang membuatnya lebih buruk daripada kematian. Wah, Daoyuan Zaitian bergetar, dan berada di bawah tekanan yang sangat kuat. Seperti dipegang oleh tangan yang tak terlihat. Kakak, Zaitian tidak bisa berkata apa-apa, tapi dia sudah merasakan datangnya kematian. Saat ini, hatinya penuh ketakutan. Nafas di tubuhnya benar-benar di luar kendali. Daoyuannya ditahan. Artinya Red Punishment telah menguasai kekuatan untuk hidup dan membunuhnya. Dan semua ini hanya terjadi sesaat. Zaitian bahkan tidak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Di sisi aula utama, hantu itu juga membuka matanya, tampak kaget dengan apa yang terjadi di hadapannya. Dia telah mengikuti Red Punishment selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat tembakan Red Punishment. Tapi hari ini, begitu hukuman merah menyerang, itu membuatnya merasa sangat terkejut. Dia tahu betul betapa kuatnya keberadaan Zaitian. Setidaknya, dia tidak yakin bisa mengalahkan Zaitian. Namun saat ini, Zaitian telah benar-benar kehilangan efektivitas tempurnya. Hanya dengan satu jari, dia menjatuhkan Dewa Open Source 4 jari. Pada saat ini, Zaitian yang diselimuti oleh bola hitam tiba-tiba menyadari bahwa dia dapat berbicara. Ah! Teriakan menyedihkan bergema di aula. Pada saat ini, di platform tinggi di depannya, Qixing dalam bayangan menoleh untuk melihat hantu di sisi aula. Hantu, katamu, apakah kamu ingin menyelamatkannya? Qixing bertanya. Hantu itu kembali sadar, menatap Zaitian, lalu ke hukuman merah, tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Biarkan aku pergi, aku akan mematuhi semua perintah yang mulia di masa depan, saya harus, teriak Zaitian. Masih mengeluarkan darah dari tubuhnya, terlihat sangat menyedihkan. Yang mulia, meskipun Raja Iblis Zaitian telah melakukan kesalahan serius, sekarang ras iblis membutuhkan orang yang kuat, dan itu mungkin lebih dari sekedar membunuhnya. Hantu itu menundukkan kepalanya dan berkata, tapi pada saat ini, jari kiri yang terulur oleh hukuman merah tiba-tiba tertancap sedikit ke dalam. Ah! Di dalam bola hitam, Zaitian melihat ke atas ke langit, matanya melebar, dan dia mengeluarkan teriakan terakhir. Engah! Detik berikutnya, darah dan kekuatan surgawi di tubuhnya menembus setiap pori-pori tubuhnya dan meledak. Daoyuan dihancurkan dan tubuhnya dimusnahkan. Raja Iblis dari ras Iblis Merah, Jaeton, terbunuh dalam sekejap. Nafas yang dihasilkan oleh ledakan itu semuanya berkumpul di dalam bola hitam. Desir-desir, detik berikutnya, bola hitam itu dengan cepat menyusut, dan akhirnya berubah menjadi manik seukuran ibu jari. Mengusir, manik itu terbang kembali ke tubuh merah. Oh, Zaitian, kamu yang pertama melompat keluar. Red Sing mencibir, nadanya penuh penghinaan. Pada saat ini, manik hitam itu perlahan bangkit dan mencapai wajah hukuman merah. Pada saat ini, samar-samar terlihat bahwa retakan perlahan terbuka di dahi hukuman merah. Manik hitam terserap oleh retakan. Melihat pemandangan ini, hantu yang berdiri di sisi aula terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Dan setelah manik hitam masuk ke dahi, hukuman merah kembali duduk di singgasana. Aku masih berpikir Zaitian tidak ada gunanya hidup. Hantu, menurutmu aku melakukannya dengan benar? Qixing bertanya dengan suara pelan. Hantu itu berguncang, dan segera berlutut, dan menjawab, Yang Mulia adalah penguasa ras iblis, dan dia memberontak. Jika Anda berani menyinggung Yang Mulia, Anda harus disalahkan. Hukuman merah tersenyum dan berkata, Hantu, kamu pasti terkejut sekarang. Hantu itu berlutut di tanah dan tidak berbicara. Kekuatan yang ditunjukkan oleh hukuman merah benar-benar mengejutkannya. Di saat yang sama, dia sangat bingung. Karena hukuman merah memiliki kekuatan seperti itu, mengapa tidak menunjukkannya lebih awal? Jika berbagai barisan iblis mengetahui kekuatan hukuman merah, mereka tidak akan berani menjadi sombong seperti sekarang ini. Mozu saat ini masih muncul ke permukaan, tetapi sudah hancur.
Setiap cabang garis keturunan memiliki rencananya sendiri. Cukup kacau. Jika hukuman merah menunjukkan kekuatannya lebih awal, situasinya tidak akan seperti sekarang ini. Tapi dia menyembunyikan kekuatannya dengan penalti merah. Ada apa? Hantu? Aku tahu keraguan di hatimu, tapi saat ini, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Cising berkata dengan acuh tak acuh, pada saat yang tepat, kamu akan mengerti mengapa aku ingin melakukan ini. Dahi hantu itu menempel ke tanah, dan dia menjawab, Yang Mulia pasti punya pikiran sendiri, dan bawahan Anda tidak memenuhi syarat untuk campur tangan. Hanya saja Raja Iblis sudah mati, dan ras Iblis Merah mungkin kehilangan kendali. Ras Setan Merah tidak akan kehilangan kendali. Zaitian sudah mati, tapi aku bisa menjadikan Zaitian lain dan terus menjadi Raja Iblisnya. Cixing tersenyum. Mendengar ini, hantu itu mengangkat kepalanya, matanya membelalak. Saat ini, di atas aula, awan cahaya hitam muncul. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh perlahan muncul di aula. Tidak peduli penampilan atau nafasnya, dia sama dengan Raja Iblis Zaitian. Bab 2747 Sumber terbuka 10 jari. Di selatan wilayah Iblis, di hutan pegunungan yang tenang, Fang Yu dan Hong Yaozu berdiri di depan sebuah pohon besar. Yemo dan Rong Xiao yang terluka parah ditempatkan di depan pohon besar ini, masih dalam keadaan koma. Keduanya adalah dewa sumber terbuka. Hong Yaozu menelan ludah dan berkata, bagi kami, dewa sumber terbuka adalah orang-orang yang sangat kuat yang hanya ada dalam legenda, dan mereka tidak dapat disentuh sama sekali. Fang Yu menyipitkan matanya dan berkata, tidak ada yang istimewa, ini lebih baik daripada masa kesusahan besar di bumi. Menyeberang, melewati masa bencana, Hong Yaozu menoleh dan menatap Fang Yu dengan ekspresi aneh di wajahnya. Tapi saat ini, Fang Yu tidak peduli dengan penampilan Hong Yaozu. Dia berkomunikasi dengan Chilingters. Tuan, alam kehidupan Tianxian dibagi menjadi 10 jari. Suara tangisan keluar dari telinga Fang Yu, yaitu 10 kelas. 10 jari. Apa maksudnya, jari ini? Fang Yu bertanya. Kehidupan Tianxian adalah ranah pembukaan Daoyuan. Jihan Zitiao menjelaskan, Daoyuan adalah kristalisasi dari budidaya Tianxian. Ia hanya dapat ada di dalam tubuh ketika Dao Tianxian dimobilisasi dari Daoyuan. Kekuatan abadi dilepaskan. Ketika Anda mencapai ranah kehidupan Tianxian, Daoyuan terbuka dan dapat langsung dieksternalisasi tanpa menggunakan kekuatan Daoyuan melalui meridian. 10 jari di dalamnya mewakili tingkat keterbukaan Daoyuan. Oh, itu adalah dewa sumber terbuka jari. Apakah itu berarti Daoyuan telah membuka lubang seukuran jari? Fang Yu bertanya, saya tidak bisa memahaminya seperti ini. Penjelasan yang paling benar adalah, Daoyuan terbuka untuk 1/10. Jihan Tir menjawab, 1 jari berarti Anda dapat langsung menggunakan 1/10 dari kekuatan Daoyuan, dan 10 jari terbuka sepenuhnya. Daoyuan juga meletakkan dasar bagi alam besar berikutnya untuk memahami surga sepenuhnya. Jadi, sepertinya kedua orang ini tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatan Daoyuan. Fang Yu mengangkat alisnya, aku akan memberi mereka lebih banyak kesempatan. Mereka semua adalah dewa sumber terbuka 1 jari, dan ketika tuan mereka melakukan kontak dengan lebih banyak dewa sumber terbuka di masa depan, mereka dapat mengetahui berapa banyak jari mereka berdasarkan aura mereka. Kemampuan surgawi, tetapi sang master tidak merasakannya. Bagaimana menurutmu? Fang Yu memandang kedua pria tak sadarkan diri di depannya, mengerutkan kening. Saat bertarung dengan sang master, mereka mengucapkan mantra dengan sangat cepat, dan mantra apapun dilepaskan dalam sekejap. Ini adalah manifestasi yang paling jelas. Jawab Crycolters. Dengarkan kamu, sepertinya memang begitu. Mata Fang Yu berkedip sedikit, dan dia berkata, tapi sepertinya keuntungan kehidupan Tianxian cukup biasa. Bukankah kamu tidak perlu melewati meridian untuk melepaskan kekuatan abadi? Kamu salah. Kamu tidak perlu menggunakan meridian untuk melepaskan kekuatan abadi. Itu hanya pemahaman yang paling dangkal. Faktanya, keuntungan terbesar adalah hukum tak terbatas dapat dilepaskan. Kamu tahu, panjang dan lebarnya meridian memiliki batasnya, bahkan kamu. Saat aku menyerap aura yang terlalu besar di awal, itu masih hampir menembus meridian. Selain itu, saat mantra dilepaskan, aura yang bisa melewati meridian dalam waktu singkat juga terbatas. Saat ini, Li Huoyu juga berbicara.
Jika Anda menjadi dewa sumber terbuka 10 jari, maka saat Anda merapal mantra di masa depan, Anda dapat langsung melepaskan mantra dalam jangkauan kekuatan sihir yang terkandung dalam sumber Dao Anda. Misalnya, telapak tangan tertinggi yang Anda gunakan sebelumnya, selama Dao Anda sumbernya cukup kuat, Anda dapat memadatkan ribuan cincin, 10.000 cincin dalam sekejap. Jadi, apakah Anda mengerti? Padatkan telapak tangan dewa tertinggi dalam sekejap. Memikirkan adegan ini, mata Fang Yu terkejut. Memang benar, saat dia merapal mantra, berkali-kali dibutuhkan waktu tertentu. Hal ini dibatasi oleh meridian. Dewa sumber terbuka, terutama dewa sumber terbuka dengan 10 jari. Dao Yuan sepenuhnya terbuka, dan tidak diperlukan proses untuk merapal mantra apapun. Dalam konfrontasi antara yang kuat, ini memang merupakan keuntungan yang sangat besar. Oh, percuma saja bicara terlalu banyak. Aku tidak akan bisa membuka sumber dalam hidupku. Fang Yu menghela nafas dan berkata, "Hah, sumber apa yang kamu buka? Kamu bahkan tidak memiliki sumber Dao," kata Li Huoyu. Guru tidak perlu frustasi, Anda tidak bisa open source hanya karena sistem budidayanya berbeda dengan biksu biasa. Kata air mata dingin menangis. Itu bukan periode pemurnian Qi, kan? Kata Fang Yu. Saudaraku, aku membangunkan mereka. Saat ini, suara Hong Yaozu terdengar. Fang Yu pulih dan melihat ke depan. Saya melihat Yemo dan Rong Xiao, keduanya membuka mata dan menatap Fang Yu. Ada keterkejutan dan ketakutan di mata mereka. Keduanya, salah satunya adalah Dewa Jenderal Istana Surgawi, dan mereka adalah contoh di mata banyak pembudidaya suku Protoss di luar klan Surgawi. Yang lainnya adalah Raja Iblis Agung dari klan Iblis Tao, pemimpin klan. Namun saat ini, keduanya tidak lagi memiliki martabat masa lalu, dan mereka terluka serta malu. Terutama kepala Yemo, masih kempes, seperti makhluk asing. Siapa kamu? Siapa kamu? Yemo terengah-engah dan bertanya dengan keras. Bab 2749 Intelijen Mosu. Red Sing berkata perlahan. Mendengar hal tersebut, hantu tersebut terkejut. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Seni hidup dan mati. Ini adalah kekuatan magis penciptaan yang ingin dikuasai oleh Kaisar Iblis Mendalam Merah sepanjang hidupnya. Dan Kaisar Setan Merah yang mendalam, memang juga menyentuh ambang pintu tertentu. Sangat disayangkan saya menderita kerugian besar sebelum saya dapat sepenuhnya memahaminya, dan akhirnya berhenti tiba-tiba. Pada saat ini, dia mendengar hukuman merah menyebutkan seni hidup dan mati. Dia tahu bahwa Kaisar Iblis Mendalam Merah memang telah mengajari Kaisar Iblis hukuman merah apa yang telah dia pelajari sepanjang hidupnya. Dan Kaisar Iblis hukuman merah, tampaknya atas dasar Kaisar Iblis Mendalam Merah, terobosan tertentu telah dibuat. Sekarang berdiri di tengah aula, Raja Iblis Zaitian adalah hasilnya. Mohon maafkan yang mulia. Pada saat ini, hantu itu tiba-tiba menundukkan kepalanya ke tanah dan berkata, "Pengampunan." Cixing bertanya dengan acuh tak acuh. Bawahan juga meragukan kemampuan yang mulia. Untuk ini, bawahan merasa sangat malu, jawab hantu itu. Hehe, Cixing tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, sungguh, kuharap seluruh benua tidak akan menatapku. Dan tembakan hari ini juga merupakan langkah yang tidak berdaya." Hantu itu menggerakkan bibirnya, tapi tidak berbicara. Dia masih ingin tahu kenapa hukuman merah harus begitu sabar. Dengan kekuatan yang begitu kuat, jika terungkap, ia akan mampu mengendalikan seluruh iblis, dan bahkan mengendalikan seluruh benua utara. Di saat yang sama, itu juga bisa membuat ras iblis menjadi lebih kuat, tidak ditindas oleh Protoss seperti dulu. Tapi Red Punishment telah mengatakan bahwa alasan mengapa dia begitu rendah hati adalah karena suatu tujuan, tapi ini belum waktunya untuk mengatakannya. Jadi, hantu itu tidak bertanya. Yang mulia, saat ini, kabut hitam muncul di kuil. Setelah itu, ada transmisi suara. Setelah mendengarkan hukuman merah, dia memandang Zaitian di aula dan berkata, 4 jenderal utama ras setan merah mengepung Protoss untuk menjadikan Yemo. Pernahkah Anda mendengar tentang ini? Zaitian masih berlutut di tanah. Mendengar pertanyaan ini, dia tidak melihat ke atas, dan menjawab dengan nada yang sedikit mekanis, tidak. Tapi saat dia menjawab, ada cincin cahaya di jarinya. Cahaya itu berkedip-kedip sebentar, lalu menghilang dengan cepat. Saat ini, Zaitian menjawab, "Yang mulia, para bawahan baru saja menerima informasi bahwa 4 jenderal klan setan merah telah mati,
rumah utama klan setan Tao telah dihancurkan dengan tanah, dan 100.000 klan setan merah tentara dihancurkan bersama-sama. Saat melaporkan informasi tersebut, nada suara Zaitian masih tidak berfluktuasi. Ini sangat berbeda dari temperamen sebelumnya. 4 jenderal suku setan merah semuanya mati. Nada hukuman merahnya sedikit terkejut, dan ada sedikit rasa dingin. Yang mulia, biarkan bawahan turun dan menyelidiki masalah ini. Hantu itu segera berkata, tidak, ini masalah ras setan merah, biarkan Zaitian pergi, kata Sing Merah. Yang mulia, bawahan Anda harus menyelesaikan tugasnya. Zaitian bangkit, melintas, dan pergi. Hantu itu melihat ke tempat Zaitian pergi, matanya berkedip-kedip. Di dalam pegunungan dan hutan, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang Protoss. Entah kamu akan membunuhku atau tunggu saja balas dendamku, dan aku sendiri yang akan membunuhmu. Nada suara Yemo penuh dengan kebencian dan tekad, dan suaranya bergema di pegunungan dan hutan. Ledakan. Setelah perkataan itu, terjadi ledakan di hutan. Setelah itu, suara Yemo menghilang. Karena kamu tidak bekerja sama, lupakan saja. Fang Yu mengembalikan Yemo ke ruang penyimpanan. Untuk biksu tingkat peri open source seperti ini, jika Anda takut mati, Anda masih dapat mengeluarkan beberapa informasi dari mulut Anda. Tapi Yemo jelas tidak takut mati, dan sangat lemah. Dalam hal ini tidak ada jalan lain, karena seorang beku pada tingkat ini tidak dapat memperoleh informasi melalui cara lain. Entah menggunakan ilusi untuk menipu, tetapi efeknya mungkin tidak bagus. Selain itu, Fang Yu tidak punya banyak waktu. Setelah menyingkirkan Yemo, Fang Yu memandang Rong Xiao. Saat ini, yang ada hanya ketakutan di mata Rong Xiao. Jangan bunuh aku, apa yang ingin kamu ketahui, aku bisa memberitahumu. Rong Xiao berkata dengan ketakutan. Penampilan seperti ini benar-benar bertolak belakang dengan Yemo. Di saat yang sama, memang terlihat bahwa Yemo cukup setia kepada Protoss, bahkan tak mau membeberkan informasi apapun. Melting Hall berbeda, selama dia bisa bertahan, selama dia tahu itu bisa dikatakan. Kohesi iblis jelas jauh lebih rendah daripada kohesi para dewa. Tapi situasi ini tentu saja sesuatu yang ingin didengar Fang Yu. Benar, Fang Yu tersenyum cerah dan mengangguk. Dalam 2 kuartal berikutnya, Fang Yu mengajukan serangkaian pertanyaan. Termasuk beberapa pertanyaan kritis lainnya tentang ras setan merah, ras setan langit, dan seluruh ras setan. Rong Xiao sangat takut mati, dan mengatakan semua yang dia tahu. Raja Iblis dari ras setan merah dikenal sebagai Zaitian, dan kekuatannya antara 3 jari dan 4 jari untuk open source. Dia memiliki temperamen yang keras dan ambisi yang besar. Adapun gelar Raja Iblis, bukan otoritas tertinggi dari semua cabang garis keturunan yang dapat disebut Raja Iblis, tetapi bergantung pada skala cabang garis keturunan. Seperti ras Iblis Tao yang dikendalikan oleh Molten Hall, ia hanya dapat dianggap sebagai cabang garis keturunan skala menengah. Jadi gelarnya hanya Raja Iblis, bukan Raja Iblis. Bab 2750 penjelasan yang masuk akal. Ada total 5 cabang garis keturunan berskala besar di seluruh ras iblis. Masing-masing ras setan merah, ras setan alien, ras setan perang, ras setan troll, dan ras setan kejut. Adapun klan iblis, tidak dihitung skalanya. Itu telah menjadi inti dari klan iblis sejak zaman kuno, dan satu-satunya kaisar iblis, juga merupakan penguasa klan iblis. Menurut aturan klan iblis, semua raja iblis dan raja iblis harus mematuhi perintah kaisar iblis. Namun dalam beberapa tahun terakhir, karena kelambanan kaisar iblis, pengaruh sebenarnya dari ras iblis surgawi menjadi semakin kecil. Selain pertanyaan tersebut, Fang Yu juga menanyakan pertanyaan krusial. Artinya, kaisar iblis hari ini, apakah masih Cisuan? Lalu, dia mendapat jawaban. Sekarang kaisar iblis bukanlah Cisuan, tapi Cisuan, dan Cisuan adalah satu-satunya keturunan Cisuan. Adapun Cisuan, dia menderita kerugian besar dalam pertempuran 100.000 tahun yang lalu, dan akhirnya menyadari bahwa sulit baginya untuk kembali ke puncak, jadi dia mengajarkan seluruh latihan hidupnya pada hukuman merah, dan akhirnya mati. Sejak itu, hukuman merah telah menjadi kaisar iblis dari ras iblis yang baru. Hanya saja, selama bertahun-tahun, tidak ada prestasi yang diraih, bahkan yang remeh sampai-sampai menghilang. Ini juga merupakan akar penyebab kebangkitan ras iblis merah dan pertarungan internal ras iblis yang terus-menerus. Klan iblis membiarkan keturunan,
seperti Wan Daoximo, secara langsung menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk membiakkan bunga dan cabang. Fang Yu sedikit penasaran. Mengenai berita kematian Qixuan, Fang Yu tidak terlalu terkejut. Karena dia melihat dari sudut pandang Yuan Shizizun bahwa Qixuan memang terluka parah saat itu. Tidak peduli seberapa tinggi basis budidayanya, sulit untuk pulih. Hanya saja Qixuan benar-benar mati karena pertempuran itu. Kemudian hubungan mendalam antara Protoss dan Iblis sepertinya bisa terlihat dengan jelas. Anda harus tahu bahwa Qixuan diciptakan oleh Yuan Shizizi saat Protoss berada di pinggir lapangan. Pada saat itu, jika Jiwangu dan Protoss bergerak bersama, Qixuan mungkin tidak akan terluka parah sehingga dia hanya bisa mempercayakan harapan balas dendamnya kepada keturunannya. Hanya saja hubungan antara Protoss dan Demon Rache sangat buruk. Mengapa Protoss tidak mengambil tindakan untuk menghancurkan ras iblis selama bertahun-tahun? Fang Yu mengerutkan kening. Baginya, misteri Protoss masih ada. Adapun iblis, setelah mendengar informasi yang diberikan oleh Molten Hall, struktur dasar seluruh iblis menjadi jelas. Faktanya, tidak banyak lika-liku di dalam Mosu. Itu tidak lebih dari kelambanan Kaisar Iblis saat ini, yang telah menyebabkan ambisi setiap cabang garis keturunan, dan mereka diam-diam mengembangkan kekuatan mereka sendiri, secara bertahap mengabaikan klan iblis. Akhirnya, Fang Yu mendapat peta lain dari Rong Xiao. Di peta ini, terdapat lokasi spesifik dari rumah utama klan Setan Merah. Mendapatkan informasi ini, Fang Yu menjatuhkan Rong Xiao lagi. Dia memang tidak bisa membunuh Melting Hall, tapi dia pasti tidak akan melepaskan Melting Hall. Karena apa yang akan dia lakukan selanjutnya tidak boleh diungkap, jika tidak, efeknya akan jauh lebih buruk. Wah, Fang Yu dan Hong Yaozu segera meninggalkan hutan dan terbang menuju barat. Tujuan mereka adalah istana Raja Klan Iblis Merah. Kakak, Klan Iblis Merah ini sangat kuat, ternyata hampir tidak masuk dalam 5 besar cabang darah internal Klan Iblis. Hong Yaozu terkejut, saya pikir Klan Setan Merah ini adalah kelompok etnis terkuat di Klan Setan. Ras Setan Merah telah bertindak terkenal dalam beberapa tahun terakhir, dan reputasinya sangat luas. Ia akan menjadi perwakilan dari ras setan. Fang Yu berkata dengan ringan, kamu bukan anggota ras iblis. Tentu saja, kamu mengira ras iblis merah adalah yang nomor 1 di keluarga ras iblis. Satu kelompok etnis. Tetapi tidak peduli siapa ras iblis dengan Raja Iblis yang kuat atau lemah, ras iblis seharusnya benar-benar lemah hari ini. Hanya ada sedikit wilayah di peta, kata Hong Yaozu, dan iblis merah berlomba dengan liar menelan cabang darah dari ras yang sama di dalam. Saya tidak berani mengatakan apapun untuk menghentikannya. Bukankah ini membiarkan cabang darah kuat lainnya mengikuti jalan ras setan merah? Dibagi menjadi 5 keluarga, Fang Yu tidak mengomentari hal ini, hanya menyipitkan matanya sedikit. Karena menurutnya apa yang dikatakan Hong Yaozu benar. Hukuman merah Kaisar Iblis hari ini apakah sungguh sia-sia? Bagaimana mengatakannya juga telah diajarkan oleh Kaisar Iblis tua Qixuan sepanjang hidupnya, bagaimana tidak membosankan bukan? Tetapi jika Anda mempunyai kekuatan, mengapa mengabaikan kekacauan di dalam iblis? Hukuman merah ini adalah anak yang hilang, sama seperti aku. Tidak, aku tidak terkalahkan. Hong Yaozu terbatuk kering dan berkata, bagaimanapun, menurutku, iblis ini akan segera terpecah lagi, kali ini akan terpecah seluruhnya. Tidak lagi menjadikan ras iblis sebagai tulang punggung utama. Namun, ras iblis sangat berantakan, dan bahkan dapat membagi benua Yunyu dengan Protoss. Protoss ini juga cukup baik. Hong Yaozu berkata pada dirinya sendiri. Dan kalimat keduanya juga merupakan keraguan batin Fang Yu. Setan telah jatuh ke titik ini. Mengapa Protoss tidak membasmi iblis? Lagi pula, berdasarkan situasi perang tahun itu, Protoss dengan sengaja menyebabkan kerusakan parah pada iblis. Melakukan hal semacam ini, tapi tetap membiarkan iblis menempati separuh benua Yunyu. Apa niatnya? Sulit untuk memikirkan penjelasan yang masuk akal. Bab 2751 memotivasi seluruh keluarga. Fang Yu dan Hong Yaozu sedang berbicara, dan mereka bergegas ke wilayah ras setan merah. Wilayah ras setan merah sebenarnya sangat jauh dari ras setan Tao. Karena ras iblis merah berpusat di wilayahnya sendiri, terus-menerus mencaplok ke arah timur. Karena ras setan merah awalnya berasal dari cabang garis keturunan yang lemah, wilayah tersebut dikelilingi oleh ras dengan ukuran yang sama. Setelah serangkaian aneksasi, wilayah ras setan merah menjadi sangat luas. Untuk kembali ke rumah utama ras iblis merah,
seseorang perlu melintasi wilayah 5 ras. Tentu saja, wilayah ini sekarang menjadi milik ras iblis merah. Mendorong, Fang Yu menggunakan jimat ajaib untuk bergerak maju dengan cepat di terowongan luar angkasa. Benua Selatan, suku Tianxia, di dalam Sanyemen. Qizong dan Wen Changtian duduk di aula, saling memandang, wajah mereka muram. Tuan Su telah mundur di benteng selama beberapa waktu sejak pergi bersama Fang Yu, dan dia belum muncul kembali. Wen Changtian mengerutkan kening dan berkata, pada saat ini, dia seharusnya tidak memilih untuk mundur. Bukan itu intinya, Qizong mengerutkan kening, intinya, ada berita dari Paviliun Zixin bahwa Fang Yu telah menyeberangi sungai Zizan dan menuju ke benua utara. Kenapa dia pergi ke benua utara? Wen Changtian bertanya dengan heran di matanya, ada wilayah yang dikuasai oleh ras iblis. Sangat berbahaya bagi ras manusia untuk pergi ke sana sendirian. Aku tidak tahu. Mata Qizong berkedip-kedip, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi aku juga mendengar berita bahwa karena kehancuran suku Seinrune, Istana Dewa Surgawi mengirim utusan ke klan iblis untuk bernegosiasi. Maksudmu, perjalanan Fang Yu ke benua utara ada hubungannya dengan masalah ini? Wen Changtian mengerutkan kening dan bertanya, tapi apa hubungannya? Saya tidak bilang akan ada hubungannya, tapi kedua hal itu terjadi bersamaan, jadi diangkat untuk didiskusikan, kata Qizong. Saat ini, Tuan Su seharusnya berpartisipasi dalam diskusi. Tapi Tuan Su tutup. Wen Changtian menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo pergi ke benteng Tuan Su. Mata Qizong berkedip, berdiri, dan berkata, Tuan Su sedang mundur, jadi jangan ada yang diganggu. Kita akan pergi ke sini. Saya khawatir ini tidak cocok, jawab Wen Changtian. Tidak apa-apa, jika Tuan Su tidak ingin bertemu satu sama lain, ayo pergi dan lihat situasinya, kata Qizong. Wen Changtian ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Setelah itu, keduanya meninggalkan Sanyemen bersama-sama dan pergi ke benteng tempat Su Yukuan berada. Perbatasan wilayah utama ras iblis merah ada di depan. Sekarang tidak ada pertahanan, kita bisa masuk langsung. Setelah terbang di udara dalam jangka waktu yang tidak diketahui, dia akhirnya memasuki wilayah utama ras iblis merah. Wilayah klan penyihir merah sendiri tidaklah luas. Setelah Fang Yu memimpin Hong Yaozu ke wilayah ras setan merah, dia berhenti di udara. Saat dia melewati perbatasan, Fang Yu tidak lagi menyembunyikan sosoknya, dan berkata kepada Hong Yaozu, kamu terus bersembunyi, tetap di sini dan tunggu aku, tidak perlu masuk lebih dalam. Petik 2. Bagus, jawab Hong Yaozu. Faktanya, setelah mencapai wilayah ras setan merah, dia sudah sangat gugup. Di sini, tekanan antara langit dan bumi menjadi sangat kuat. Bisa dibayangkan pasti ada sejumlah besar elit setan merah yang ditempatkan di depan mereka, yang sangat berbahaya. Wah, setelah mengaku pada Hong Yaozu, Fang Yu terbang ke depan sendirian. Dibandingkan dengan daerah pegunungan di suku Tao Demon, wilayah suku setan merah hampir seluruhnya berupa dataran. Dan Anda dapat melihat banyak kota besar. Ada lapisan hukum yang membatasi antara langit dan bumi. Pada saat ini, Fang Yu telah menghilangkan kemampuan bunga yang tersembunyi, memperlihatkan sosoknya, dan pada saat yang sama melepaskan nafas suci. Baju besi emas di tubuhnya bersinar. Nafas protos memancar ke wilayah utama ras iblis merah. Saat ini, Fang Yu telah menarik perhatian hukum di seluruh dunia. Bum bum bum, gemuruh terdengar tinggi di langit, dan sejumlah besar kekuatan hukum meledak ke arah tubuh Fang Yu. Guntur merah berkedip-kedip, terus-menerus menebas ke arah Fang Yu. Boom, bang, bang, Fang Yu tidak mengelak, membiarkan kekuatan hukum dan guntur ini menyambarnya. Baginya, cedera ini bukan apa-apa. Tapi saat ini dia bukan dirinya sendiri melainkan Yemo. Jadi, dia tetap menyamarkan banyak luka di tubuhnya dan menimbulkan banyak darah di tubuh dan wajahnya. Bahkan baju besi emas di tubuhnya rusak. Dalam kondisi ini, dia masih menuju ke rumah utama ras iblis merah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pada saat ini, dia telah menarik perhatian sejumlah besar penjaga di wilayah utama klan setan merah. Ada invasi oleh musuh eksternal. Invasi oleh musuh eksternal. Semuanya menyerang. Cepatlah. Teriakan itu berlanjut, dan banyak prajurit iblis merah melepaskan nafas mereka sendiri, mengejar Fang Yu di udara. Pada saat ini, wilayah utama klan setan merah sudah berantakan.
Banyak penjaga yang bertugas menjaga perbatasan tertarik oleh Fang Yu dan bergegas menuju posisi rumah utama. Rumah utama juga merasakan kedatangan Fang Yu, tamu tak diundang, dan mengirimkan sejumlah besar tentara elit. Balik maju mundur, bab 2752 menyerang rumah utama. Desir-desir, Fang Yu melepaskan kesadaran ilahinya, menyebar, dan menemukan puluhan ribu penjaga perbatasan setan merah mengejar posisinya. Hehe, betul, semakin besar adegannya, semakin bagus, semakin keras suaranya, semakin baik. Mulut Fang Yu sedikit terangkat. Berhenti, merupakan kejahatan besar jika berani masuk ke wilayah ras setan merah. Para penjaga yang mengejar dari belakang mengeluarkan suara peringatan melalui akal ketuhanan. Suara itu seperti guntur, mengguncang langit dan bumi. Hahaha, aku, Ye Mo, di sini untuk mencari kematian hari ini. Jika kamu memiliki kemampuan, hentikan aku, jika kamu tidak memiliki kemampuan, pergi. Fang Yu menggunakan akal ilahi untuk mengirimkan suara dan tertawa terbahak-bahak, katakan, kursi ini dari para dewa, itu adalah dewa. Datang, hari ini adalah membuatmu si setan merah membayar harganya. Suara Fang Yu membuat sensasi di dunia, dan menyebar ke telinga setiap penjaga dan prajurit ras setan merah. Pada saat ini, warna kulit kelompok setan merah ini berubah. Kuil Tianjin, Dewa Jenderal, anggota inti Protoss, berani masuk ke zona inti ras setan merah mereka. Bagaimana dia bisa menyerang di sini? Dia akan pergi ke rumah utama, biarkan tentara dari rumah utama menghentikannya, dan jangan biarkan dia mendekati rumah utama kita. Di antara penjaga yang mengejar dari belakang, seorang pemimpin berteriak keras. Sebenarnya, tanpa dia ingatkan, para elit di mansion klan penyihir merah sudah bergegas keluar. Juga bergegas menuju lokasi Fang Yu, sangat cepat. Fang Yu saat ini, karena keluarnya nafasnya, posisinya sepenuhnya terkunci oleh aturan di domain utama klan setan merah. Dia bisa merasakan mendekatnya sejumlah besar tentara penyihir merah di depan dan di belakang. Tapi, sesuai dengan keinginannya, desir-desir, Fang Yu mempercepat, dan menghentikan pengejaran di belakang. Pada saat ini, dia semakin dekat dan dekat dengan tentara penyihir merah di depannya. Fang Yu mengangkat tangan kanannya. Di tangannya, sebuah parang muncul. Itu adalah pedang yang aku dapat dari Ye Mo. Sebelumnya, untuk mengejar kecepatan, dia menggunakan pedang Dao Surgawi dan Excalibur Giok Putih. Namun sesampainya di wilayah ras setan merah, Anda tetap harus melakukan serangkaian drama yang lengkap, usahakan jangan sampai terlihat cacat. Fang Yu mencengkeram pedangnya erat-erat, membuat pedang itu bersinar dengan cahaya kemasan. Bayangan naga samar muncul di pedang itu. Ini bukan naga, tapi atribut dari pedang itu sendiri. Pedang ini berhubungan dengan klan naga. Fang Yu berpikir dalam hati. Namun saat ini, dia tidak sempat mempelajari pisaunya, melainkan melihat ke depan. Di depannya, area tekanan hitam yang luas muncul. Jika dilihat dari kejauhan, Anda akan mengira itu adalah awan besar. Tapi faktanya, mereka adalah petarung elit di banyak istana raja klan iblis merah. Nafas yang mereka keluarkan menyelimuti seluruh dunia, yang cukup menakutkan. Aku, Ye Mo, adalah seorang jenderal dewa, sebenarnya kalian bisa menghentikannya. Fang Yu tertawa, dan memotong ke depan dengan pedang di tangannya. Wah, energi pedang yang ganas menebas ke depan. Pada saat yang sama, ribuan elit dari rumah utama klan setan merah di depan mereka juga melepaskan kekuatan sihir mereka dan menyerang ke arah Fang Yu. Fang Yu masih maju dengan cepat. Tujuan dari kelompok elit setan merah ini adalah untuk mencegat Fang Yu. Bagaimanapun, Fang Yu tidak boleh mendekati rumah utama mereka. Biarkan Protoss memasuki rumah utama mereka. Itu adalah rasa malu yang setara dengan dimusnahkan. Raja Iblis Zaitian tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Ras setan merah saat ini sedang naik daun, hal semacam ini sama sekali tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, kelompok elit ras setan merah ini bergegas maju di bawah perintah dua jenderal, dan mencoba yang terbaik untuk menghentikan Ye Mo ini di udara. Ledakan. Di udara, banyak energi magis bertabrakan, meledak menjadi raungan yang dahsyat. Mengusir, Fang Yu terus berlari ke depan selama ledakan. Kekuatan menyebar, dunia berguncang. Fang Yu sudah sangat dekat dengan kelompok elit setan merah di depan. Tapi dia tidak berhenti, tapi bergegas ke langit. Di saat yang sama, pedang di tangannya menyerang lagi. Wow,
wow, serangkaian pedang Qi ditebas, sepenuhnya menuju ke kelompok elit klan setan merah di bawah. Boom, bang, bang, suara ledakannya terus-menerus, bercampur dengan banyak jeritan dan seruan. Tetapi pada saat yang sama, ada banyak kekuatan sihir yang meledakkan Fang Yu melepaskan segelnya sebagai perlawanan. Namun untuk memenuhi tingkat kekuatan Yemo, dia masih terus menyamar dengan luka baru. Namun, kecepatannya tetap sama. Wow, Fang Yu menggunakan teknik tubuhnya, sosoknya berubah menjadi kilatan cahaya, dan terus berkedip ke depan. Dia benar-benar bisa mengambil tindakan untuk melenyapkan banyak elit penyihir merah yang datang dari bawah. Tapi dia tidak bisa melakukan ini, kalau tidak permainannya tidak akan bisa dilanjutkan. Saat ini, dia hanya ingin menerobos garis pertahanan ini dengan kecepatan tercepat dan memasuki rumah utama ras setan merah. Mengusir, sambil meraung, Fang Yu telah melewati garis pertahanan yang dibentuk oleh lebih dari 20.000 elit klan setan merah. Dia sangat cepat, dan terus berlari ke depan. Setelah beberapa saat, sebuah danau besar muncul di depan Fang Yu. Air danau itu bening dan jernih, dan di atas tengah danau terdapat kota pegunungan yang melayang di udara. Pegunungan mengelilingi dan berdiri seperti kelopak bunga, dan ada menara tinggi di tengahnya. Menara tinggi ini seperti kembang api berwarna merah, cukup mencolok, dan danau di bawahnya memantulkan warna merah. Jelas sekali, itu adalah rumah utama ras setan merah. Fang Yu menatap kota pegunungan yang jauh, menyipitkan mata, dan berlari maju lebih cepat. Swiss. Dengan sentuhan cahaya keemasan di sosoknya, dia bergegas menuju kota pegunungan di depannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan. Saat Fang Yu hendak memasuki area danau besar, tiba-tiba dua kekuatan magis yang sangat kuat meledak ke arah Fang Yu dari kedua sisi. Fang Yu tidak mengelak, dipukul dengan keras, dan terbang ke samping. Namun dia dengan cepat menstabilkan sosoknya di udara. Saat ini, meski tidak ada luka sama sekali di tubuhnya, dia masih berpura-pura berlumuran darah dan terengah-engah. Di depannya, dua sosok muncul. Mengenakan baju besi hitam dan merah, mereka memiliki aura yang kuat, tidak lebih lemah dari jenderal sebelumnya seperti kesengsaraan abadi. Jelasnya, keduanya juga harus ada pada tingkat umum. Fang Yu menarik napas dalam-dalam dan berhenti di udara. Desir-desir, semburan suara pecah datang dari belakang, disusul dengan teriakan kemarahan dalam jumlah besar dari para elit ras setan merah. Hukum di wilayah ras setan merah terus-menerus memberikan tekanan pada bulu-bulu lainnya, dengan intensitas yang sangat tinggi. Aku tidak peduli siapa kamu, itu saja. Salah satu jenderal berbicara, namanya Yang Nan, dan di sampingnya, dia pusaran. Kedua jenderal mereka adalah rumah utama yang bertanggung jawab menjaga ras setan merah. Dibandingkan dengan 4 jenderal seperti Yong Jie, kekuatan mereka lebih kuat. Seorang protos berani masuk ke wilayah utama ras iblis merah kita. Wajah He Guo penuh dengan rasa dingin, dan mata rampingnya penuh dengan cahaya dingin. Kamu adalah orang pertama yang melakukan ini pada kursi ini. Fang Yu berkata dengan wajah dingin, kursi ini adalah Dewa Jenderal Ye Mo dari Istana Dewa Surgawi. Klan berani menghentikan kursi ini. Saya masih ingin membunuh kursi ini. Sebagai seorang protos, yang mulia tidak bisa dihujat. Hari ini, bahkan jika kamu membayar harga nyawamu, kursi ini akan membuat kalian para iblis tahu bahwa foto-foto kami bukanlah sesuatu yang dapat disinggung oleh kalian para iblis. Ledakan. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Fang Yu menghentikannya dengan satu pukulan. Di saat yang sama, dia menggunakan skill tubuhnya lagi dan bergegas ke depan. Yang Nan dan He Wu terkejut dengan kata-kata Fang Yu. Mereka tidak begitu jelas tentang apa yang terjadi di garis depan. Tapi dari kata-kata Fang Yu, semuanya bisa didengar. Ye Mo ini adalah utusan protos, dan ketika dia pergi, dia dihadang oleh pasukan ras setan merah. Setelah itu, Ye Mo ini tidak marah, dan menyerbu wilayah ras setan merah secara bergantian. Menyadari hal ini, Fang Yu hendak melewati mereka dan terbang ke langit di atas danau besar. Berapapun resikonya, dia harus dihentikan. Yang Nan berteriak dengan ekspresi jelek. Pada saat yang sama, satu jari dengan tangan kanan Anda. Bas, mantranya dilepaskan secara instan. Fang Yu maju dengan cepat tinggi di langit, hanya merasakan kekuatan penahan datang. Hancurkan untukku. Fang Yu berpura-pura kelelahan lagi, dan melepaskan napas, melepaskan diri dari kekuatan penahan ini. Berteriak,
Kemudian, urat biru itu naik, dengan segala macam paksaan, dan terus terbang menuju menara tertinggi di kota pegunungan di atas tengah danau besar. Tidak ada seorang pun yang mencoba menghentikanku. Dia melepaskan banyak napas, masih bergegas menuju menara. Dia berada di ujung panah, serang dengan seluruh kekuatannya dan hentikan dia. Teriak Yang Nan, bum bum bum. Dalam perjalanan ke pagoda, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya meledak di tubuh Fang Yu, dan semburan suara meletus. Fang Yu berteriak sambil muntah darah, tapi kecepatannya tidak melambat setengahnya, dan dia masih terbang menuju kota pegunungan. Sialan, bagaimana dia masih bisa bergerak maju dengan kecepatan seperti ini dalam kondisi seperti ini? He Wuo membuka matanya lebar-lebar, terkejut. Hentikan dia, hentikan dia. Yang Nan sudah menyusul, segera mengertakkan gigi. Mereka telah melihat bahwa, Ye Mo, ini akan segera masuk ke rumah utama mereka. Sekalipun sudah mati, itu harus dilakukan. Dan tujuan melakukan ini, juga jelas. Hanya untuk mempermalukan para penyihir merah. Sayang sekali dibobol rumah utama ras setan merah oleh Protoss. Mungkin tidak ada kerusakan yang berarti, tapi langkah ini membuat mereka muak dengan setan merah. Desir-desir, Yang Nan bergegas menyusul. Namun, Ye Mo, yang terluka parah, di depan, masih sangat cepat. Desir-desir, segera, sebelum Fang Yu berhasil mencapai kota pegunungan. Dia bisa merasakan ada lingkaran perlindungan yang lebih kuat di tepi kota pegunungan. Ledakan, Fang Yu memotong dengan pedang. Suara keras, bilahnya menebas perisainya, dan retakan muncul di bilahnya sendiri. Tapi ini bukan hanya karena kekuatan perisai ini, tapi juga karena kekuatan Fang Yu terlalu kuat. Pedang ini tidak dapat menahan kekuatan Fang Yu dan perisai depan pada saat yang bersamaan, dan bilahnya hancur. Tetapi pada saat yang sama, perisai Fang Yu benar-benar hancur oleh sebuah lubang. Ini dibuat murni karena kekuatan. Bab 2754 Semoga beruntung. Wow, Fang Yu melewati celah ini dan memasuki kota pegunungan, rumah utama ras setan merah. Tidak, Yang Nan, yang mengejar dari belakang, melihat pemandangan ini dengan wajah yang sangat jelek. Matanya terbuka lebar, darah sudah bersinar di matanya, dan kemarahan serta aura pembunuhnya muncul. Di belakangnya, banyak elit ras setan merah, serta Jenderal He Wu, juga setelah linglung, warna kulit mereka berubah drastis. Itu benar-benar dibobol ke dalam rumah utama mereka oleh foto ini. Ini tidak bisa diterima. Puluhan ribu penjaga mereka tidak dapat menghentikan Protoss. Meski mereka sempat bersantai setelah melihat cederanya Protoss ini. Tapi bagaimanapun, inilah yang terjadi. Jika masalah ini diberitahukan kepada Raja Zaitian, mereka semua harus bertanggung jawab dan dihukum. Saat ini, hati banyak penjaga, termasuk sang jenderal, tenggelam ke dasar. Diikuti oleh kemarahan yang mengerikan. Foto sialan ini harus mati. Dia harus dibunuh dengan cara yang paling kejam. Bergegas ke kota pegunungan, Fang Yu terus melaju, dan segera mendekati pagoda. Kemudian, dia membubung ke langit dan langsung menuju puncak pagoda. Yang Nan yang mengikuti di belakang sangat marah dan meraung. Ini adalah pagoda Raja Iblis yang dibangun oleh Raja Iblis Zaitian. Dapat dikatakan bahwa ini adalah bangunan paling representatif di rumah utama. Saat ini, Protoss telah mencapai puncak pagoda, melampaui puncak pagoda. Malu, sayang sekali. Pada saat ini, di atas puncak menara, Fang Yu mengeluarkan kepala 4 jenderal dan menggantungnya di puncak menara. Ini adalah akhir dari pertarungan melawan Protoss. Hari ini, Ye Mo, aku ingin memberitahumu para iblis bahwa keagungan Protoss kita tidak dapat diganggu-gugat. Fang Yu berlumuran darah dan tertawa ke langit. Apa yang dia katakan disampaikan ke telinga ribuan ras setan merah yang hadir melalui akal ilahi. Di saat yang sama, banyak suku penyihir merah juga melihat 4 kepala tergantung tinggi di atas puncak pagoda Raja Iblis. Bencana abadi, mimpi buruk nyata, Kebei, Sangsu. Wajah keempat jenderal ini sangat familiar bagi mereka. Saat ini, hanya ada satu kepala yang tergantung di atas menara Raja Iblis, berkibar tertiup angin. Melihat pemandangan ini, hampir semua klan penyihir merah tercengang. Saat ini, otak mereka kosong. Bahkan Yang Nan, yang paling dekat dengan Fang Yu, tercengang, berdiri di udara tanpa bergerak. Melihat keempat kepala yang tergantung tinggi di langit, tidak ada yang luar biasa di wajah mereka.
Pada saat ini, melihat penampakan mengejutkan dari iblis di bawah, mata Fang Yu bergerak sedikit. Dia tahu efeknya hampir sama. Hahaha, menyinggung Protoss kita, inilah akhirnya. Ingat, di masa depan ketika pasukan Protoss kita menghancurkan dunia, sebaiknya kamu berlutut dan menyerah. Jika kamu berani melakukan sesuatu, kamu hanya akan mati lebih buruk lagi. Tawa Fang Yu bergema di mana-mana, penuh sarkasme dan olok-olok. Suara ini membuat para prajurit penyihir merah di sekitarnya sadar kembali. Hari ini, mereka tidak hanya diganggu ke dalam rumah utama oleh sebuah Protoss, tetapi juga memintanya untuk menggantung kepala 4 jenderal di atas pagoda Raja Iblis. Terlepas dari apakah keempat kepala itu nyata, perilaku seperti ini sudah cukup untuk membuat seluruh tubuh mereka gemetar. Ditambah kata-kata itu, kemarahan, rasa terhina, perasaan sedih, semuanya muncul di hatiku bersamaan. Aku harus membunuhmu, teriak Yang Nan. Di belakangnya, ribuan elit ras penyihir merah juga meraung, bergegas menuju rumah utama. Niat membunuh yang mengerikan, seolah mampu menelan segalanya. Dalam situasi ini, bahkan jika kelompok iblis ini tidak melakukan apapun, aura pembunuh ini saja dapat menakuti banyak biksu sampai mati. Oke, panasnya hampir berakhir. Fang Yu tersenyum dingin pada ribuan klan elit setan merah yang bergegas maju. Di saat yang sama, matanya bersinar. Saat ini, dia menyembunyikan dirinya. Dan Yemo asli yang diikat olehnya di ruang penyimpanan, dipanggil olehnya. Serangkaian operasi ini terjadi dalam sekejap mata, dan para penyihir merah yang marah bahkan tidak menyadarinya. Pada saat yang sama, Fang Yu telah melepaskan semua pengekangan pada Yemo saat ini. Yemo, yang terbangun, merasakan tekanan mengerikan dari segala arah segera setelah kesadarannya pulih. Dan niat membunuh yang mengerikan itu. Bagaimana situasinya? Apa yang sedang terjadi? Mata Yemo melebar. Dia memandangi prajurit perang setan merah yang sangat marah yang terbunuh di sekitarnya. Saat ini, dia merasakan datangnya kematian. Yemo, semoga sukses untukmu. Aku akan menyelinap pergi dulu. Fang Yu, yang sama sekali tidak terlihat setelah menggunakan kemampuan bunga tersembunyi, menepuk bahu Yemo. Kemudian, di tengah tawa, segera mundur. Yemo tinggal sendirian. Dia ingin pergi juga, tapi dia tertahan oleh paksaan yang menakutkan, tidak bisa bergerak. Dia sudah terluka parah, dan dia masih jauh dari pulih. Sekarang bahkan jika segel di tubuhnya terbuka, dia tidak memiliki 20% kekuatan masa kejayaannya. Apalagi setelah mendengar kata-kata konyol Fang Yu, hatinya terasa sangat dingin. Bunuh dia, bunuh dia. Pada saat ini, Yang Nan muncul dengan elit setan merah yang tak terhitung jumlahnya. Bab 2755 sangat menyedihkan. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menjadi hantu, aku juga tidak akan membiarkanmu menjadi hantu. Yemo berteriak ke langit, dan sasarannya adalah Fang Yu. Namun, suaranya tidak terdengar sama sekali, dan suaranya benar-benar diliputi oleh raungan kemarahan di sekitarnya. Bunuh dia, jangan biarkan dia lari lagi. Robek dia, tidak bisa membiarkan dia mati dengan cepat. Di tengah berbagai teriakan, Yemo dikelilingi oleh elit klan setan merah yang padat, tenggelam dalam sejumlah besar sosok, benar-benar tidak terlihat. Puff puff puff, bum bum bum. Di depan pagoda, sejumlah besar elit klan setan merah berkumpul, dan semburan suara teredam yang mengerikan pun meletus. Pada saat ini, Fang Yu telah mundur dari posisi lebih jauh, memegang tangannya di depan dada di udara, menyaksikan pemandangan ini dengan tenang. Sial, ini sungguh menyedihkan. Ras iblis merah ini mungkin tidak hanya perlu mencabik-cabiknya, tapi juga menelan daging dan darahnya untuk meredakan amarah mereka. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan emosi. Tapi pemandangan seperti ini adalah sesuatu yang disukai Fang Yu. Jika bisa, dia bahkan ingin langsung membuat sepoci teh dan duduk di kursi malas untuk menonton pertunjukan. Jenderal Dewa Yemo, orang ini telah menjadi sombong sejak pertemuan pertama, dengan sikap tinggi dan meremehkan semua makhluk. Dan kini, kota itu dicabik-cabik oleh ras setan merah yang marah. Ini mungkin akhir yang tidak pernah dia impikan sebelum dia menjalankan misi. Betapa arogannya pada awalnya, tapi sekarang menyedihkan. Hei, siapa yang mengizinkanmu bertemu denganku? Fang Yu menurunkan tangannya dan bersiap untuk pergi. Namun pada saat ini, semburan cahaya merah tiba-tiba mekar di langit. Begitu lampu merah ini muncul,
para elit ras setan merah yang diliputi amarah menghentikan tangan mereka dan melihat ke langit. Raja Iblis mendapat perintah, tinggalkan penjajah di rumah utama untuk hidup mereka, jangan bunuh mereka. Sebuah suara yang dalam bergema beberapa kali antara langit dan bumi. Mendengar ini, mata Fang Yu bergerak sedikit dan melihat ke depan. Pada saat ini, sejumlah besar elit klan setan merah yang berkumpul di sana juga saling memandang. Wow, Yang Nan terbang keluar dari banyak tentara dan berdiri tinggi di langit. Dia mengepalkan kedua tangannya, menundukkan kepalanya, dan menjawab dengan hormat, mohon maafkan Yang Mulia. Penyusup telah dikepung oleh kami. Setelah berbicara, dia mengangkat tangan kanannya, dengan kepala di tangannya. Adalah kepala Yemo. Saat ini, Yemo hanya memiliki satu kepala yang tersisa, dan itu masih dalam bentuk kempes. Wajahnya, saya khawatir dia bahkan tidak bisa mengenalinya, bisa digambarkan sangat menyedihkan. Di kejauhan, Fang Yu, yang bersembunyi, menggelengkan kepalanya, dan berjalan kembali tanpa suara. Untungnya, kelompok penyihir merah ini cukup marah hingga mencabik-cabik Yemo terlebih dahulu. Kalau tidak, Yemo benar-benar tetap hidup, dan dalam kesulitan. Mungkin semua yang saya lakukan sebelumnya sia-sia. Sekarang Yemo sudah mati, tujuannya telah tercapai. Fang Yu perlahan mundur. Dia telah menghancurkan lingkaran sihir di rumah utama sebelumnya. Sekarang dengan kemampuan bunga tersembunyi, meninggalkan tempat ini secara diam-diam, seharusnya tidak menjadi masalah. Yang Mulia berkata, karena dia sudah mati, itu saja. Tapi Anda tidak menghentikan intrusi Protoss ini dan melakukan kejahatan kelalaian. Suara itu terdengar lagi, sekarang, saya akan menunggu kepala perampokan abadi, dan sisa-sisa Protoss ini. Kirim mereka ke Aula Raja Iblis bersama-sama, dan Raja Iblis Zai Tian akan segera kembali. Ya, Yang Nan, wajah He Guo jelek, dan dia menundukkan kepalanya, dengan ketakutan di hatinya. Temperamen Raja Iblis Zai Tian, mereka tahu betul. Jika ini terjadi, hukumannya pasti sangat berat. Wow, saat ini, cahaya merah di langit menghilang. Masih ada keheningan di sekitar, dan tidak ada yang berani berbicara. Yemo sudah mati, tapi hukuman mereka belum tiba. Suasana hati mereka sedang buruk. Yang Nan memandangi kepala Yemo yang cacat di tangannya, dan kemarahan di hatinya masih belum padam. Dia tidak sabar untuk menelan semua kepalanya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Mereka telah melanggar keinginan Raja Iblis dan membunuh Protoss secara impulsif, dan kepala ini tidak dapat dihancurkan lagi. Kalau tidak, mereka mungkin akan dipenggal oleh Raja Iblis. Petik 2. Pergi dan kembali ke tempatmu. Yang Nan menarik napas dalam-dalam dan menjawab. Setelah itu, dia melepas keempat kepala yang tergantung di puncak menara, dan menoleh untuk melihat pusaran di belakang. Wajah He Guo terasa berat. Membaca www.uukansu.com. Keduanya terbang menuju kedalaman kota pegunungan bersama-sama. Fang Yu mundur melewati perbatasan ras setan merah secepat mungkin. Hong Yaozu tidak menunggu lama, tetapi ketika Fang Yu kembali, dia langsung bertanya, saudaraku, begitu cepat. Bagaimana situasinya? Situasinya, hanya satu kata, menyedihkan. Fang Yu tersenyum, kamu mungkin tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya kematian Yemo. Saat berbicara, keduanya terbang ke arah timur. Fang Yu hanya memberitahu Hong Yaozu tentang situasinya. Sungguh menyedihkan dikepung oleh begitu banyak ras setan merah yang sangat marah. Hong Yaozu memikirkan kejadian itu dan menggigil. Apakah menurutmu Raja Iblis, akankah dia mengirim kepala Yemo kembali ke istana surgawi? Kalau begitu, keluarga kedua para dewa dan iblis harus merobek kulit mereka. Fang Yu menyipitkan matanya. Yang dikatakan Molten Howard, Raja Iblis pada dasarnya kejam. Sekarang dia telah menderita kerugian yang begitu besar, dia harus menemukan tempat itu kembali. Ini mungkin sangat besar. Hong Yaozu mengangguk. Bab 2756 tidak perlu dipertimbangkan. Fang Yu dan Hong Yaozu terus bergerak ke arah timur. Setelah jauh dari wilayah utama ras setan merah, ia mendarat di puncak gunung setinggi 1000 meter. Berdiri di posisi ini dan melihat ke depan, Anda dapat melihat banyak pemandangan yang tertutup awan dan kabut. Saudaraku, apakah kita akan pergi ke perlombaan iblis selanjutnya? Hong Yaozu bertanya. Yah, lihat apakah kamu bisa menyentuhnya. Fang Yu berkata, tapi ada satu hal lagi yang harus dilakukan.
Apalagi yang ada di sana? Hong Yaozu bertanya dengan ragu. Untuk menjaga muka, ras iblis merah mungkin menyimpan masalah ini di dalam wilayah mereka. Jadi, kami ingin menyebarkan masalah ini, kami harus mencari cara lain, kata Fang Yu. Kakak berarti, Hong Yaozu berkedip. Saat ini, Fang Yu melambaikan tangan kanannya. Melting Hall, yang sedang koma, dipanggil lagi olehnya dan dibangunkan. Bangunkan Rong Xiao. Melihat Fang Yu dan Hong Yaozu di depannya, dia tercengang. Fang Yu dan Hong Yaozu saat ini telah mengembalikan penampilan aslinya. Dan apa yang dilihat Rong Xiao sebelumnya adalah wajah Yemo, jadi dia tidak bereaksi untuk beberapa saat. Rong Xiao, kamu tidak ingin mati. Fang Yu berlutut dan menepuk bahu Rong Xiao. Rong Xiao terkejut. Mendengar suara ini, nadanya seperti itu, dia tahu bahwa yang di depannya masih yang sebelumnya. Aku tidak mau. Jangan bunuh aku bisa menceritakan semuanya padamu, jawab Rong Xiao cemas. Lumayan, aku tidak punya apa-apa untuk ditanyakan padamu, aku bahkan akan melepaskanmu, biarkan kamu kembali ke Tao Mosu. Fang Yu tersenyum. Melihat senyum Fang Yu, Rong Xiao tidak senang, tapi merasa lebih ketakutan. Jika terjadi kesalahan, pasti ada setan. Dia tahu bahwa Fang Yu bersedia membiarkannya kembali, dan pasti ada hal yang lebih menakutkan yang harus dia lakukan. Jangan takut, aku hanya meminta bantuanmu dalam beberapa hal kecil. Fang Yu berkata perlahan, setelah kamu kembali ke klan Iblis Tao, lakukan semua yang kamu bisa untuk mempublikasikan serangan terhadap rumah tuanmu. Tentu saja, ingat kamu harus menekankan bahwa itu adalah Dewa Jenderal Yemo, dari Istana Dewa Klan Tianshan yang menyerangmu. Saya harus menjelaskan bahwa klan setan merah juga diserang dan menderita kerugian besar. Mendengar ini, Rong Xiao tercengang. Dia akan tetap melakukannya, tetapi metode spesifiknya mungkin tidak diperlukan. Anda dapat menggunakan berbagai metode, seperti meminta penyelamatan dari kelompok etnis lain, dan kemudian menceritakan kejadian tersebut, atau secara langsung memimpin kekuatan besar ke klan iblis untuk meminta bantuan, Del. Singkatnya, selama Anda bisa memahami apa yang terjadi hari ini, Anda harus mencoba untuk mempromosikan perilaku keluar, biarkan sebanyak mungkin setan mengetahuinya. Apakah Anda mengerti? Fang Yu memicingkan mata ke arah Rong Xiao dan bertanya. Rong Xiao memandang Fang Yu dengan bingung, dan mengangguk. Baginya, membiarkan dia melakukan hal seperti itu sebenarnya tidak terlalu bersalah dibandingkan membocorkan informasi Mozu sebelumnya, atau bahkan tidak bersalah. Untuk memastikan bahwa kamu dapat dimanfaatkan olehku dan tidak membeberkan keberadaanku, kamu harus terlebih dahulu menerima kontrak darahku, dan kemudian aku akan melepaskanmu. Fang Yu berkata lagi, akta darah. Wajah Rong Xiao berubah drastis. Apa kontrak darahnya? Itu adalah kontrak yang tercetak di dalam darah. Begitu dia menerima kontrak darah, itu berarti kekuatan hidup dan mati sepenuhnya berada di tangan Fang Yu. Mulai sekarang, selama kontrak darah masih ada, hidupnya akan berada di antara pikiran Fang Yu. Fang Yu ingin dia mati, dia akan mati mendadak. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasinya, sulit untuk menghapus tanda kontrak darah. Karena menerima kontrak darah berarti membuka jiwa. Aku bisa melakukan hal-hal yang kamu minta, dan berjanji untuk tidak membeberkan keberadaanmu, tapi aku tidak bisa menerima kontrak darah. Rong Xiao kehabisan nafas dan menolak. Terima kontrak darahnya, kamu bisa kembali dan terus menjadi penguasa ras iblis Tao dan mendapatkan kembali kebebasanmu. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, dengan tenang, jika aku tidak menerimanya, aku belum tentu membunuhmu sekarang, karena kamu mungkin masih berguna, tetapi kamu tidak pernah ingin melarikan diri, tetaplah di bawah kendaliku. Aku. Seluruh tubuh Rong Xiao gemetar, sangat cemas dan gelisah. Baginya ini adalah pilihan yang sangat sulit. Menerima kontrak darah, maka dia akan menjadi budak Fang Yu di masa depan dan tidak bisa menolak permintaan apapun. Tidak menerima kontrak darah, dia masih menjadi budak Fang Yu, dan telah kehilangan kebebasannya, dan tidak akan pernah keluar. Apa yang begitu rumit? Jika kamu tidak menerima kontrak darah, aku sudah telah dikendalikan oleh kakak laki-lakiku. Bukankah kamu membunuhmu jika kamu ingin membunuhmu, atau menyiksamu jika kamu ingin menyiksamu? Kamu belum bebas. Terimalah kontrak darah, setidaknya kamu masih kebebasan, kakakku tidak akan membunuhmu begitu saja, selama kamu masih berguna. Hong Yaozu mengerutkan kening dan berkata, apakah ini sesuatu yang perlu dipertimbangkan?
Rong Xiao mendengarkan kata-kata Hong Yaozhu dan menundukkan kepalanya. Memang, dia tahu apa yang dikatakan Hong Yaozhu adalah kebenaran. Tapi, terimalah kontrak darahnya. Fang Yu tidak berbicara, diam-diam menunggu pilihan Rong Xiao. Setelah beberapa saat, Rong Xiao mengangkat kepalanya, wajahnya pucat pasi, dan berkata dengan lemah, "Aku bersedia menerima kontrak darah." Itu benar, Fang Yu tersenyum tipis, mengulurkan tangan dan menepuk bahu Rong Xiao. Bab 2757 Perilaku Tidak Normal. 15 menit kemudian, Rong Xiao menerima kontrak darah. Fang Yu melepaskan semua segel pada dirinya. "Aku akan mengirimmu kembali ke wilayah Tao Mosu." Fang Yu berkata pada Rong Xiao. "Tidak perlu," jawab Rong Xiao. "Kenapa kamu tidak membutuhkannya? Apa menurutmu itu khusus untukmu? Yang terpenting adalah kecepatan. Setelah kamu kembali, cepat selesaikan apa yang diperintahkan kakak laki-lakiku. Jika kamu berani bermalas-malasan, hidupmu akan hilang." Hong Yaozhu menatap dan berkata. Rong Xiao kaget, dan dia tidak berani berbicara lagi. "Bai." Fang Yu lalu memanggil Bei Bei. Bei Bei sudah lama tertidur, tapi selama dia mendengar Fang Yu memanggilnya, dia pasti akan keluar. "Kirim kami kembali ke wilayah Tao Mosu," kata Fang Yu. "Wow." Bei Bei menoleh dan melepaskan tanda cincin. "Wow, wow, wow." Setelah itu, Fang Yu, Hong Yaozhu, Molten Hall melewati tanda cincin satu demi satu, dan kembali ke wilayah Tao Demon. Di dalam rumah utama klan Setan Merah, di dalam istana raja. Istana megah itu megah dan megah. Segala jenis permata cerah digantung di langit-langit, dan tanahnya seperti mata air jernih dengan kabut tipis mengambang di atasnya, seperti negeri dongeng. Saat ini, di depan aula, di atas bunga merah berkelopak 6, ada sesosok tubuh yang sedang duduk bermeditasi. Itu adalah Raja Iblis Zaitian yang baru saja kembali ke kuil. Dan pada Yang Mulia, ada dua sosok yang berlutut di atas daun teratai yang mengambang di mata air. Di depan mereka, ada 5 kepala melayang di udara. Bagian depan adalah kepala Yemo, yang telah berubah bentuk dan tidak dapat melihat tampilan aslinya. 4 orang di belakang adalah kepala dari 4 Jenderal Yongji, Zhen Yuan, Kebei, dan Sangsu. Ada keheningan di aula. Yang Nan dan Hewo berlutut di tanah, tidak berani bergerak, hati mereka penuh ketakutan. Mereka tidak tahu berapa banyak hukuman yang akan mereka derita. Dengan temperamen membunuh iblis, adalah mungkin untuk membunuh mereka di tempat mungkin juga. Dan semakin lama Raja Iblis Zaitian terdiam, semakin dia menjelaskan kemarahannya saat ini. Alhasil, tubuh kedua jenderal itu sedikit gemetar. "Kalian berdua, bangun." Pada saat ini, Raja Iblis Zaitian tiba-tiba berbicara. Tidak ada kemarahan dalam nadanya, tapi tidak ada emosi lain, sepertinya sangat mekanis. Mendengar ini, Yang Nan dan He Guo ketakutan dan saling memandang, tidak berani bangun. "Yang Mulia, bawahan Anda tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar dan tidak memenuhi syarat untuk bangkit." Yang Nan gemetar, berdiri. Kali ini, Raja Iblis Zaitian berbicara lagi, menyela kata-kata Yang Nan. Pada saat ini, Yang Nan dan He Wu tidak berani mengabaikannya lagi, dan segera berdiri. Mereka menantikannya. Saat ini, Raja Iblis Zaitian sedang bermeditasi di atas bunga merah tanpa ekspresi di wajahnya. Tidak dapat melihat jejak kemarahan atau perubahan suasana hati lainnya. Yang Nan dan Hewor ditempatkan di rumah utama sepanjang tahun, dan mereka sering melihat Raja Iblis Zaitian. Situasi ini sangat jarang terjadi. Sesuai ekspektasi mereka, Raja Iblis Zaitian saat ini sudah sangat marah, menghukum mereka, dan merencanakan balas dendam di saat yang bersamaan. Dan Raja Iblis Zaitian saat ini, tapi wajahnya tenang dan dia tidak bisa melihat kelainan apapun. Ini sangat tidak normal. Yang Nan dan Hewo semakin ketakutan. Ini pertama kalinya mereka melihat Raja Iblis Zaitian. Yemo, Dewa Jenderal Istana Tianshan, menerima perintah perawan Istana Tianshan Linlang sebagai utusan, dan datang ke klan iblis untuk bernegosiasi dengan hukuman merah Kaisar Iblis tentang penghancuran orang suci klan Rune. Raja Iblis Zaitian berkata, nadanya masih tidak berubah. Tidak ada fluktuasi, melewati zona perang dalam perjalanan pulang, dikepung oleh 4 jenderal termasuk Yongji, dan diselamatkan oleh kekuatan misterius. Setelah itu, kurang dari 2 jam kemudian, serangan balik dimulai. Pertama bunuh kesengsaraan abadi dan mimpi buruk sejati,
lalu pergi ke rumah Tuan klan Iblis Tao untuk membunuh Sang Su dan Kebe, dan ada lebih dari 100.000 tentara klan kita. Akhirnya, saya dengan paksa masuk ke wilayah pemimpin klan saya, menggantung kepala 4 jenderal di atas rumah utama, dan akhirnya dikepung oleh Anda dan banyak penjaga. Ini semua petunjuk yang saya dapatkan. Apakah Anda punya keberatan? Tidak, tidak, Yang Nan dan He Guo menjawab bersamaan. Informasi yang mereka peroleh jauh lebih sedikit dibandingkan Zaitian. Setelah mendengarkan apa yang Zaitian katakan saat ini, mereka tahu bahwa Ye Mo ini berasal dari Protoss. Apakah kamu, bagaimana menurutmu? Zaitian bertanya. Yang mulia, Ye Mo ini pantas mati, dan kekuatan di belakangnya bahkan lebih terkutuk. Tanpa instruksi dari Istana Dewa Surgawi, bawahannya tidak berpikir dia akan bertindak begitu berani, bahkan untuk nyawanya, hanya untuk mempermalukannya, kita. Yang Nan mengertakkan gigi dan berkata. Zaitian tanpa ekspresi, menatap He Wu lagi, dan bertanya, bagaimana denganmu? Bawahan, setuju dengan pandangan Jenderal Yang Nan. He Guo segera menjawab, kita harus membalasnya. Jika tidak, Protoss hanya akan menjadi lebih buruk di masa depan. Kali ini jelas merupakan provokasi, dan mungkin itu akan menjadi kenyataan di lain waktu. Tentara dikirim. Kata-kata yang diucapkan Yang Nan dan He Wu sebenarnya diucapkan sesuai dengan temperamen Zaitian yang kuat dan suka berperang. Menurut pemahaman mereka tentang Zaitian, hati Zaitian saat ini pasti penuh dengan amarah, dan yang mereka anggap pasti adalah perang. Itu sebabnya mereka semua menyarankan perang bab 2758 orang munafik. Untuk memulai perang, kepada siapa dan berapa banyak pasukan yang akan dikirim. Apa tujuannya? Kalian semua punya pemikiran tentang itu. Zaitian melirik Yang Nan dan He Guo, dan bertanya. Mendengar ini, Yang Nan dan He Guo sama-sama tercengang. Mereka hanya mengikuti saran temperamental Zaitian, dan masalah lainnya tidak dipertimbangkan sama sekali. Dan mereka tidak menyangka Zaitian akan menanyakan pertanyaan ini kepada mereka. Ini sangat berbeda dengan Raja Iblis Zaitian sebelumnya. Apa masalahnya? Pada saat ini, Yang Nan dan He Wu memandang Zaitian dengan ragu. Bagaimana Iblis tiba-tiba menjadi begitu tenang? Kesengsaraan abadi dan 4 jenderal lainnya memang telah mati, mereka terkubur dalam-dalam, dan batu nisan telah didirikan. Zaitian berbicara lagi, tanpa gejolak emosi dalam nadanya, mengenai perilaku utusan Protoss Ye Mo, saya perlu waktu untuk menyelidikinya sebelum mengambil keputusan. Setelah mengatakan ini, Zaitian melambaikan tangannya. Wow, Yang Nan dan He Wu tidak bereaksi, mereka diteleportasi keluar dari aula. Setelah sampai di luar aula, Yang Nan dan He Guo masih terlihat bingung. Pada akhirnya apa yang terjadi? Mereka bahkan meninggalkan aula tanpa terluka. Raja Iblis Zaitian, dia tidak marah. Apa ini? Bagaimana Raja Iblis Zaitian berubah begitu banyak, sangat berbeda dari sebelumnya. Raja Iblis pergi ke klan Iblis Langit hari ini dan bertemu Kaisar Iblis. Yang Nan tiba-tiba memikirkan hal ini dan bergumam. Mungkinkah Kaisar Iblis membuat perubahan ini terjadi pada Raja Iblis? Tidak mungkin. Raja Iblis sama sekali tidak menaruh perhatian pada Kaisar Iblis Hukuman Merah. He Guo mengerutkan kening dan berkata, jangan terlalu khawatir, selesaikan dulu tugas yang mulia, dan pergilah menguburkan 4 perampok abadi. Kata Yang Nan. Setelah itu, dia pergi bersama He Wu. Di aula, Zaitian masih duduk di atas Safflower. Dahinya perlahan membuka celah. Cahaya hitam berkedip-kedip di celah dahinya, seperti bola mata hitam pekat ketiga. Fang Yu dan Hong Yaozu mengirim Rong Xiao kembali ke wilayah klan Setan Tao, lalu pergi lagi dan menuju klan Setan Langit. Lokasi Tianmozu berada di sisi paling barat benua utara. Wilayah mereka sangatlah kecil, bahkan hanya setengah dari wilayah Taomozu, dan Taomozu sendiri hanyalah cabang darah skala menengah. Kakak, apakah orang ini dapat diandalkan? Dalam perjalanan menuju ras iblis, Hong Yaozu mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga, ras iblis daunnya bahkan rumah utamanya telah dihancurkan. Rasanya tidak berguna, seharusnya tetap berguna, selama nilainya sedikit. Kamu tidak bisa terlalu mengandalkannya. Fang Yu berkata dengan ringan, sekarang, saya menunggu untuk melihat reaksi ras setan merah. Pahami bahwa mereka adalah tuan yang tidak bisa menderita kerugian seperti ini. Jadi, lihat saja apa yang akan mereka lakukan di masa depan, saya menantikannya. Lalu,
Apa yang akan kita lakukan setelah kita memasuki wilayah ras iblis? Hong Yaozu bertanya lagi, untuk melihat medan, lokasi Kaisar Iblis, dan sebagainya. Fang Yu berkata, kakak tidak ingin melakukan sesuatu pada Kaisar Iblis, kan? Hong Yaozu bertanya dengan mata terbuka lebar. Tidak, tidak untuk saat ini. Fang Yu berkata, mari kita tidak membicarakan apakah kamu dapat menemukan Kaisar Iblis. Bahkan jika Anda mengetahui lokasinya, saya tidak akan melakukannya untuk saat ini, karena saya benar-benar ingin mengetahui hubungan sebenarnya antara ras iblis dan ras Protoss. Sekarang jika kamu menembak Kaisar Iblis, apa yang kamu lakukan sebelumnya akan sia-sia. Juga, Hong Yaozu mengangguk, Ras Iblis Langit, di atas aula Kaisar Iblis. Milikmu yang mulia, Anda dapat yakin bahwa kepala itu adalah kepala Dewa Jenderal Yemo. Suku Protoss berani membunuh begitu banyak ras iblis di wilayah ras iblis kita. Langkah ini dapat dianggap sebagai dewa yang sedang berurusan dengan iblis kita. Klan menyatakan perang. Hantu itu berkata dengan nada dingin, berlutut dengan satu lutut di aula. Di platform tinggi di depan, sebuah kepala digantung di depan tubuh Qixing. Tangan kanan Crimson Punishment disentuh dengan ringan. Kepala ini menoleh menjadi seberkas cahaya, dan langsung pingsan. Tingkat budidaya Yemo adalah sumber terbuka satu jari, saya tahu betul. Qixing berkata dengan ringan, dan 4 jenderal klan setan merah yang dibunuh olehnya semuanya mampu sumber terbuka satu jari. Apakah kamu pikir kamu punya kemampuan untuk membunuh mereka dalam satu gerakan? Yemo punya penolong, kata hantu itu. Ya, dia punya penolong, tapi ketika dia bangkrut ke dalam klan iblis merah, penolong itu tidak ada di sana, hanya Yemo yang mati. Red Sing berkata, ini sangat aneh, Yemo tidak perlu mati. Alasan mengapa dia dikirim ke kematian adalah untuk melindungi apa yang disebut martabat Protoss dan untuk membalas permusuhan karena dicegat oleh 4 jenderal klan setan merah, kata hantu itu. Hal semacam ini mungkin, yang disebut keilahian yang mereka jaga membual. Berbicara tentang Protoss, nada suara hantu itu penuh dengan kebencian. Menurutnya, Kaisar Iblis Cixuan akan menderita kerugian besar. Selain dewa manusia tertinggi, para dewa juga harus bertanggung jawab, dan setidaknya setengah dari tanggung jawab harus dibayar. Jika bukan karena dorongan Protoss, jika bukan Protoss yang duduk di pinggir lapangan, iblis tidak akan kehilangan begitu banyak. Protoss, semuanya munafik. Bab 2759 Percakapan segera. Yang mulia, kali ini mungkin Protoss benar-benar menggoda kita. Mereka ingin menguji batas ketahanan kita. Hantu itu berkata dengan nada yang lebih dingin, ini harus diatur oleh perawan Linlang dari Istana Surgawi, jika tidak, Yemo tidak akan mau pergi. Kematian, kekuatan misterius yang tiba-tiba muncul untuk menyelamatkannya, pasti adalah rombongan yang diatur oleh Ibu Linlang. Kalau tidak, mustahil memiliki kekuatan seperti itu. Setelah membunuh 4 jenderal, rombongan misterius ini juga harus mengambil tindakan. Hantu, kesimpulanmu tidak dapat dipertahankan, dengan terlalu banyak emosi. Qixing berkata dengan tenang. Wajah hantu itu berubah, dan dia ingin bicara. Anda harus sangat jelas bahwa Protoss ingin memusnahkan iblis kita, pada kenyataannya, mereka dapat melakukannya sejak 100.000 tahun yang lalu. Qixing melanjutkan, dan dalam 100.000 tahun ini, jika mereka benar-benar ingin memusnahkan kita, ada juga banyak peluang, tetapi alih-alih melakukannya, mereka malah membantu kita mendapatkan kembali vitalitas kita, sehingga iblis kita masih menempati setengah dari Yunyu, benua. Apakah menurut Anda Protoss benar-benar ingin melakukannya, dan perlu mengirim apa yang disebut dewa untuk melakukan lelucon ini di masa depan? Mendengarkan kata-kata ini, wajah hantu itu sangat jelek. Dia mengangkat kepalanya, melihat hukuman merah, dan berkata, Yang mulia, Protoss membantu kami, sama sekali tidak nyaman. Jika mereka benar-benar ingin membantu kami, mereka seharusnya. Hantu, jangan sebutkan pertempuran itu lagi. Hukuman merah menyela kata-kata para hantu, dengan nada dingin, iblis masa kini berbeda dari masa lalu. Sedangkan untuk Protoss, menurutku mereka tidak akan melakukannya. Lakukan hal yang naif seperti itu. Masalah ini adalah pemikiran Yemo sendiri, atau pihak ketigalah yang berada di tengah-tengahnya. Jangan lupa, yang disebut Iblis Haus Darahlah yang datang dari geng Dewi yang menghancurkan suku Saint Mark, dan kemudian Istana Dewa Surgawi akan mengirim utusan ke iblis kita. Apakah geng Dewa Iblis, Iblis Haus Darah itu ada,
Anda dan saya berdua harus setuju. Ini sangat jelas. Ini menunjukkan bahwa pihak ketiga menyamar sebagai iblis kita dan mengambil gambar terhadap cabang Protoss untuk menembak iblis kita. Berbicara tentang ini, kalimat merah berhenti. Dengan nada senyuman, tujuan pihak lain sangat jelas, dan itu untuk memprovokasi konflik antara dewa dan iblis. Kita, dan hantu berlutut di aula, wajahnya berubah saat ini. Hukuman merah memandang hantu itu dan berkata, "Hantu, sepertinya kamu ingin mengatakan sesuatu. Kamu bisa mengatakannya secara langsung." Yang Mulia, Anda mengatakan bahwa kesimpulan saya bersifat emosional, tetapi pikiran Anda juga emosional. Hantu itu mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Mungkin di dalam hati Yang Mulia, Protoss memang penuh dengan kebaikan kepada iblis kita. Anda bahkan tidak ingin memikirkan hal-hal buruk tentang Protoss." Petik 2. Tetapi sang pendapat bawahan tidak berubah. Bawahan menganggap Protoss adalah sekelompok orang munafik. Yang Mulia mengira ada pihak ketiga yang berpura-pura menjadi klan kedua para dewa dan iblis. Bagaimana ini mungkin? Siapa di benua ini yang memiliki keberanian dan kekuatan seperti itu? Dia bisa membiarkan para dewa mengenalinya sebagai iblis di dalam dewa. Bisakah kita mengenalinya sebagai ras dewa, dan pada saat yang sama menyamarkan aura para dewa dan iblis? Apakah makhluk seperti ini benar-benar ada? Karena merasakan kedekatan hukuman merah terhadap Protoss, roh hantu menjadi sangat buruk, dan bahkan sikapnya tidak sehormat sebelumnya. Memang benar kekuatan hukuman merah berada di luar imajinasinya. Dapat diketahui dan dipikirkan, tetapi ada perbedaan pendapat yang besar dengannya. Di mata hantu, dia lebih suka percaya pada kelompok etnis manapun di benua ini, bahkan binatang buas. Saya juga tidak bisa percaya pada Protoss, apalagi mendekati Protoss. Oleh karena itu, pada saat ini, hantu tersebut bahkan sedikit tidak menghormati hukuman merah. Karena dia benar-benar tidak bisa melupakan apa yang terjadi saat itu. Jika bukan karena karya Protoss, Kaisar Setan Merah yang mendalam pasti masih ada di sana. Roh hantu itu jelas sangat gelisah, dan hukuman merah terdiam beberapa saat. Kemudian dia membuka mulutnya dan berkata, "Kamu benar, hantu, kesimpulanku diterima begitu saja. Tapi bagaimanapun juga, menyatakan perang terhadap Protoss bukanlah keputusan sembarangan. Tentang Yemo, investigasi yang lebih detail adalah masih diperlukan, dan keputusan hanya dapat diambil setelah hasilnya diperoleh." Hantu itu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Yemo sudah mati. Yang Mulia harus memimpin dalam menyerang dan menempati titik tertinggi dari pidatonya. Jika tidak, ketika Protoss bereaksi, dia pasti akan mengalahkannya dan percaya bahwa kami telah sengaja mengaturnya, permainan untuk membunuh Yemo. Jika Protoss bersikeras memfitnah kita, tidak peduli kapan kita mengatakannya, tidak peduli apa yang kita katakan tidak ada gunanya." Cising tersenyum dan berkata, "Bagaimanapun, Yemo meninggal di benua utara, di wilayah inti iblis. Mereka dapat berasumsi bahwa semua yang kami katakan adalah palsu. Kalau begitu Yang Mulia, bagaimana tanggapan Anda?" Hantu itu bertanya. Hukuman merah terdiam lagi, melamun. Kejadian ini sama sekali bukan perkara sepele, tapi sebuah insiden besar yang kemungkinan besar akan berdampak luas. Oleh karena itu, membuat setiap keputusan sangatlah penting. Saya perlu segera berbicara dengan Lin Lang. Cising berpikir sejenak dan berkata,